Saya menguasai 10 bahasa dengan lancar, kata perempuan muda yang tangannya terborgol itu dengan suara yang jernih. Hakim Ketua Binsar Gultom tertawa terbahak-bahak, seolah tak percaya. Oh, tentu saja. Dan saya ini seorang ahli bahasa kelas dunia, katanya dengan nada mengejek di hadapan ruang sidang yang penuh sesak oleh pengunjung. Namun, tawanya membeku saat perempuan itu kembali membuka mulut. Ruang sidang utama Cakra 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum pernah sepadat ini. Semua kursi terisi dan orang-orang berdiri bersandar di dinding. Para wartawan dengan kamera yang sudah dimatikan menahan napas menunggu berita utama hari ini. Gumaman kerumunan menciptakan ketegangan yang aneh, seolah membuat pendingin udara di gedung pengadilan tua itu ikut bergetar. Ayu Lestari berjalan menuju kursi terdakwa, kedua tangannya yang terborgol terlipat di depan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan dimulai, seru seorang panitera. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan. Hakim Binsar, seorang pria parubaya dengan rambut peruban yang disisir rapi ke belakang, masuk dari pintu samping membawa tumpukan berkas yang berantakan. Wajahnya menunjukkan campuran kebosanan, superioritas, dan sinisme sesekali ekspresi yang hanya bisa ditempa oleh pengalaman bertahun-tahun menjatuhkan vonis pada kehidupan orang lain. Silakan duduk, kata Hakim Binsar, sambil melemparkan berkas-berkas itu ke mejanya dengan kasar. Suara gedebuk itu mengejutkan beberapa pengunjung. Ayu berdiri tegak di antara dua petugas lembaga pemasyarakatan dengan pengacara publiknya, Pertiwi Handayani, di sisi kirinya. Pengacara Pertiwi adalah seorang perempuan parubaya yang tampak lelah, terbebani oleh terlalu banyak kasus dan anggaran yang sangat minim. Lingkaran hitam pekat di bawah matanya dan ujung jarinya yang sedikit gemetar adalah bukti nyata dari kelebihan kafein dan kurang tidur. Perkara nomor 2024, PIT B 4702, PN Jekta PS. Terdakwa Ayu Lestari dengan dakwaan penipuan, pemalsuan identitas, dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana ekonomi khusus. Saat panitera membacakan dakwaan, suara gumaman kembali bergemuruh di ruang sidang seperti ombak. Ayu merasakan ratusan pasang mata tertuju padanya. Tatapan yang seolah sudah menghakiminya bahkan sebelum bukti-bukti diajukan. Dia sangat mengenal perasaan itu. Dia telah hidup seperti itu seumur hidupnya. Jaksa Irawan, seorang pria kurus dengan penampilan tajam, berdiri secara dramatis sambil merapikan dasinya, seperti seorang aktor yang menyambut adegan pembuka sebuah drama. Dia berbicara dengan aksen elitis yang khas, yang mampu menata hierarki di ruangan manapun dalam sekejap. Yang mulia, majelis hakim, jaksa itu memulai dengan suara yang bergema. Di hadapan kita berdiri seorang perempuan muda yang telah melakukan salah satu penipuan paling canggih dan keji yang pernah disaksikan oleh pengadilan ini. Selama beberapa bulan terakhir, terdakwa Ayu Lestari telah menyamar sebagai penerjemah dan juru bahasa bersertifikat, mendekati perusahaan multinasional, lembaga pendidikan, dan bahkan instansi pemerintah. Dia berhenti sejenak untuk efek dramatis, berjalan perlahan di depan meja hakim dan kursi pengunjung. Dia mengklaim telah melakukan penerjemahan dalam 10 bahasa yang berbeda dan meraup keuntungan puluhan juta rupiah secara tidak sah. 10 bahasa yang mulia. Namun, kebenarannya adalah terdakwa ini hanya lulusan SMA dan tidak memiliki satupun ijazah sarjana, sertifikat internasional, atau bahkan hasil tes kemahiran bahasa resmi untuk mendukung klaim kemampuannya. Jaksa Irawan menoleh ke arah Ayu dengan senyum yang tampak simpatik tetapi sebenarnya penuh dengan penghinaan. Saya mengerti bahwa kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk membuat pilihan yang salah. Tapi penipuan tetaplah penipuan. Setiap kali jaksa itu menyelesaikan kalimatnya, Ayu mengepalkan tangannya di dalam borgol. Setiap kata dari jaksa itu terasa seperti pukulan palu yang menghantam harga dirinya. Bukan karena itu adalah kebenaran, tetapi karena tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan versinya. Hakim Binsar membolak-balik berkas dengan ekspresi bosan. Dia menguap tanpa menutup mulut, menunjukkan gelagat ingin segera menyelesaikan salah satu dari tumpukan jadwal persidangannya. Pihak pembela, ada yang ingin disampaikan sebelum kita melanjutkan? Tanyanya dengan nada kesal, matanya masih terpaku pada berkas. Pengacara Pertiwi berdeham, suaranya sedikit gemetar sambil memegang buku catatan usangnya. Yang mulia majelis hakim, klien saya mengaku tidak bersalah. Tuduhan yang diajukan berasal dari kesalahpahaman dan miskomunikasi dengan para kliennya. Terdakwa Ayu Lestari bersedia membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan yang dia klaim. Membuktikan?
Akhirnya Hakim Binsar mengangkat kepalanya, alisnya terangkat dengan minat yang mengejek. Bagaimana rencananya dia akan membuktikan bahwa dia menguasai 10 bahasa? Apakah dia akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita dalam setiap bahasa itu? Tawa gugup meledak dari barisan pengunjung. Hakim tampak puas dengan humornya sendiri dan tersenyum. Dengan segala hormat, Yang Mulia, pengacara Pertiwi mencoba melanjutkan, tetapi Hakim memotongnya dengan lambaian tangan. Pengacara Pertiwi, saya sudah meninjau semua catatannya. Terdakwa berusia 23 tahun. Dibesarkan di keluarga berpenghasilan rendah, dan satu-satunya riwayat pekerjaannya sebelum memulai bisnis terjemahannya ini adalah sebagai petugas kebersihan gedung. Dia menatap lurus ke arah Ayu. Tidak ada gelar dari universitas ternama, tidak ada riwayat belajar di luar negeri, tidak ada sertifikat bahasa. Di mana buktinya bahwa perempuan ini bisa berbicara 3 bahasa, apalagi 10. Pada saat itu, Ayu mengangkat kepalanya. Matanya, yang sejak tadi menatap lantai, bertemu langsung dengan tatapan Hakim. Ada percikan api di matanya, api yang mengandung penghinaan bertahun-tahun, karena diperlakukan seolah-olah tidak terlihat. Mohon izin bicara, Yang Mulia, katanya dengan suara yang jernih dan tegas. Hakim Binsar menatapnya dengan terkejut. Sebagian besar terdakwa akan diam di belakang pengacara mereka pada sidang pertama. Tetapi, ada sesuatu dalam cara perempuan muda ini menatapnya yang membangkitkan rasa jengkel sekaligus rasa ingin tahu yang aneh. Apakah ada sesuatu yang berarti untuk ditambahkan terkait kasus ini? Tanyanya dengan nada skeptis. Saya menguasai 10 bahasa, kata Ayu, mengucapkan setiap kata dengan jernih dan jelas, tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Dan jika Yang Mulia mengizinkan, saya bisa membuktikannya di sini, sekarang juga. Keheningan yang begitu dalam menyelimuti ruang sidang hingga suara dengung lampu neon di langit-langit bisa terdengar. Semua pengunjung mencondongkan tubuh ke depan, seolah-olah alam semesta menahan napas. Dan kemudian, Hakim Binsar Gultom melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia bersandar ke belakang, memegangi perutnya, dan mulai tertawa terbahak-bahak. Itu bukan tawa yang sopan atau tertahan. Itu adalah tawa yang keras dan histeris hingga tubuhnya yang gemuk berguncang di kursinya. Ini benar-benar luar biasa, teriaknya sambil menyeka air mata. Terdakwa akan membuktikan bahwa dia menguasai 10 bahasa di tengah-tengah ruang sidang saya. Tawa Hakim diikuti oleh tawa orang lain. Jaksa Irawan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya dan tersenyum lebar. Beberapa pengunjung juga tertawa keras dan bisikan sinis menyebar. Terdakwa Ayu Lestari, kata Hakim Binsar, nyaris tidak bisa mengendalikan tawanya. Saya menghargai kreativitas Anda, tapi ini adalah ruang sidang, bukan acara pencarian bakat. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan pada pertunjukan sirkus. Apakah ini terlihat seperti sirkus di mata Anda, Yang Mulia? Suara Ayu membelah udara seperti pisau. Tawa Hakim langsung membeku, matanya menyipit, dan untuk sesaat, keheningan yang berbahaya memenuhi ruang sidang. Apa katamu? Suaranya menjadi rendah dengan nada mengancam. Pengacara Pertiwi menarik lengan Ayu untuk memberi peringatan. Tetapi Ayu mengabaikannya dan melangkah maju. Yang Mulia baru saja menertawakan saya tanpa mendengar apa yang saya katakan. Anda menjatuhkan putusan, bahkan tanpa memberi saya kesempatan untuk membela diri. Jika itu bukan sirkus, saya tidak tahu apa namanya. Petugas keamanan melangkah maju, bersiap jika situasi memburuk. Tetapi Hakim mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Hakim Binsar mencondongkan tubuh ke depan, menyandarkan sikunya di meja. Kau punya nyali juga, terdakwa. Aku akui itu. Tapi nyali tidak akan menyelamatkanmu dari bukti-bukti yang memberatkanmu. Bukti-bukti yang berbohong, maksud Anda? Balas Ayu. Lebih tepatnya, orang-orang yang menafsirkan bukti sesuai keinginan mereka sendiri, tanpa memeriksa apakah saya benar-benar bisa melakukannya. Merekalah yang berbohong. Dan mengapa kami harus memeriksanya? Sela Jaksa Irawan dari tempat duduknya. Mengapa negara harus membuang-buang uang pajak untuk memverifikasi klaim omong kosong dari seseorang yang mencoba menghindari kejahatannya? Karena itu adalah tugas kalian. Ayu berbalik menghadap jaksa, suaranya meninggi. Tugas kalian adalah mencari kebenaran, bukan berasumsi seseorang bersalah berdasarkan prasangka. Tenang! Hakim Binsar memukul mejanya dengan palu kayu. Terdakwa, Anda sekarang melewati batas yang berbahaya. Saya sarankan Anda diam sebelum saya menambahkan tuduhan penghinaan terhadap pengadilan. Ayu menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga semua orang di ruang sidang bisa mendengarnya. Tapi dia tidak akan mundur.
Dia telah menghabiskan seumur hidupnya untuk mundur. Yang mulia, pengacara Pertiwi segera menyela, suaranya bergetar tetapi tegas. Saya secara resmi meminta agar terdakwa diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bahasanya. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dia dapat berbicara bahasa-bahasa yang dia klaim, ini akan secara fundamental mengubah sifat kasus ini. Hakim menatap pengacara itu dengan tatapan kesal dan tidak percaya. Pengacara Pertiwi, apakah Anda menyarankan kita mengubah ruang sidang ini menjadi tempat ujian bahasa? Saya menyarankan agar klien saya diberi kesempatan yang adil untuk membela diri, jawab pengacara Pertiwi dengan keberanian yang ditariknya dari suatu tempat yang dalam, yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Bukankah itu keadilan yang dilambangkan oleh sistem peradilan? Hakim Binsar bersandar di kursinya yang berderit. Dia menatap Ayu untuk waktu yang lama, seolah-olah melihat teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Ada sesuatu pada perempuan muda ini yang membuatnya gelisah. Keyakinan mutlak di matanya, melampaui sekadar keberanian. Baiklah, katanya akhirnya, mengejutkan semua orang di ruang sidang. Aku akan memberimu kesempatan untuk dipermalukan secara menyeluruh di depan umum. Tapi ketika dia gagal dan dia pasti akan gagal, saya akan menambahkan tuduhan penghinaan terhadap pengadilan dan menghalangi proses peradilan ke dalam daftar dakwaan yang sudah sangat banyak. Dia menoleh ke arah Panitera. Hubungi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Departemen Sastra terkait. Panggil 10 ahli paling berwenang untuk masing-masing dari 10 bahasa yang diklaim terdakwa untuk hadir di persidangan besok. Tubuh Ayu terasa seperti dialiri listrik. Akhirnya, kesempatan itu datang. Akhirnya, seseorang akan mendengarkan perkataannya. Terdakwa, Hakim Binsar menatapnya dengan senyum mengejek yang telah diasahnya selama puluhan tahun. Saya harap Anda tahu apa yang telah Anda lakukan. Setelah ini selesai, saya tidak hanya akan memvonis Anda bersalah atas penipuan, tetapi saya akan memastikan seluruh dunia tahu betapa mengerikannya Anda sebagai seorang pembohong. Saya bukan pembohong, jawab Ayu dengan suara tenang tapi tegas. Dan setelah ini selesai, Yang Mulialah yang harus meminta maaf kepada saya. Ruang sidang kembali bergemuruh karena terkejut. Tidak seorang pun, tidak satu orang pun pernah berbicara seperti itu kepada Hakim Ketua Binsar Gultom. Tenang, palu kembali diketuk. Hakim menatap Ayu dengan campuran kemarahan dan sedikit kekaguman. Sidang ini ditunda sampai para penguji hadir. Sidang berikutnya akan dilanjutkan dalam 3 hari. Dan ingat, terdakwa Ayu Lestari. 3 hari itu akan menjadi waktu kebebasan terakhir yang bisa Anda nikmati untuk waktu yang sangat lama. Saat petugas membawanya keluar dari ruang sidang, Ayu tidak yakin apakah dia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, atau akhirnya mengambil langkah pertama menuju perlakuan adil yang sangat didambakannya. Apa yang belum dia ketahui adalah bahwa hari-hari mendatang akan mengungkap sebuah rahasia besar yang akan mengubah tidak hanya takdirnya, tetapi juga takdir semua orang yang ada di ruang sidang itu. Bab 2. Sel yang dingin dan warisan nenek. Suara gesekan logam pintu besi yang tertutup menghantam telinga Ayu seperti guntur. Rumah tahanan negara, rutan. Pondok bambu adalah bangunan beton 3 lantai yang dingin, dengan bau disinfektan dan keputusasaan manusia yang bercampur aduk. Dinding putihnya yang catnya sudah mengelupas di sudut-sudut, seolah menyerap habis cahaya alami yang mencoba masuk melalui jendela kecil berjeruji besi. Ayu berjalan menyusuri koridor, diapit oleh 2 sipir perempuan. Borgolnya telah dilepas, tetapi perasaan tertekan itu tetap ada. Sebuah belenggu tak terlihat yang lebih berat dari baja. Tahanan lain mengawasinya dari sel mereka masing-masing. Beberapa dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan tatapan kosong yang dihasilkan dari masa tahanan yang panjang. Blok Turi, kamar 47, kata seorang sipir muda bernama Cynthia, yang tampak berwibawa tetapi tidak kejam. Pintu besi terbuka dengan derit yang menggema di seluruh koridor. Ada teman sekamarmu, semoga kalian akur. Saat Ayu melangkah masuk, pintu tertutup di belakangnya dengan suara tegas yang membuatnya gemetar. Sel itu sempit. 2 ranjang susun yang sesak, wastafel kecil, toilet tanpa privasi, dan sebuah jendela yang letaknya terlalu tinggi, hanya berfungsi sebagai pengingat bahwa dunia luar ada tetapi tidak terjangkau. Seorang perempuan parubaya yang sedang membaca buku usang di ranjang bawah mengangkat kepalanya. Dia adalah Ibu Ratna. Wajahnya dipenuhi kerutan yang seolah mengukir kisah-kisah yang tak akan pernah dia ceritakan kepada siapapun seumur hidupnya. Rambutnya yang memutih diikat kencang, dan di balik matanya yang tampak lelah masih ada kilatan kecerdasan. Jadi, kamu jenius bahasa yang terkenal itu, kata Ibu Ratna. Tersenyum dengan sudut bibirnya.
Meski matanya tidak ikut tersenyum, seluruh rutan ini membicarakanmu. Gadis yang berani melawan Hakim Binsar yang terkenal kejam itu dan kembali hidup-hidup. Ayu duduk di ranjang atas, merasakan kasur tipis dan keras dengan tubuhnya. Dia tidak langsung menjawab, dia terlalu lelah. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Adrenalin yang memuncak di ruang sidang telah menguap meninggalkan kekosongan yang berat di dadanya. Saya tidak terkenal, katanya akhirnya. Saya hanya orang yang lelah diabaikan seumur hidup. Ibu Ratna tertawa pelan. Semua orang di sini lelah dengan sesuatu. Bedanya, sebagian besar sudah menyerah. Kamu, di matamu, masih ada api. Dan di tempat seperti ini, itu bisa sangat berbahaya. Berbahaya? Kenapa? Karena harapan bisa menyebabkan rasa sakit yang jauh lebih besar daripada kepasrahan, kata Ibu Ratna sambil menutup buku yang sedang dibacanya. Apakah kamu benar-benar bisa 10 bahasa? Ayu menatap langit-langit sel yang bernoda dan mengangguk. 11, sebenarnya. Tapi tidak ada yang bertanya. Wow. 11, Ibu Ratna duduk tegak, tampak benar-benar tertarik. Bagaimana bisa seorang gadis seusiamu menguasai begitu banyak bahasa? Untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari, Ayu merasa ingin berbicara dengan seseorang. Mungkin karena Ibu Ratna tidak menatapnya dengan tatapan mengejek atau menghina, atau mungkin karena di ruang sempit dan menyesakkan ini, mereka hanyalah dua manusia yang mencoba bertahan hidup. Nenek saya, Ayu memulai. Suaranya melembut saat mengenang. Nenek Sumiati. Seumur hidupnya, beliau bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman para diplomat di Menteng dan Kebayoran Baru. Ketika satu keluarga kembali ke negara mereka, keluarga lain datang. Jerman, Prancis, Tiongkok, Rusia, Arab. Nenek mempelajari potongan-potongan dari semua bahasa itu untuk bertahan hidup, untuk menjadi tenaga kerja yang penting. Ibu Ratna mendengarkan dalam diam dan Ayu melanjutkan. Ketika saya berumur 5 tahun, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas besar saat krisis moneter 98. Nenek membawa saya ke kediaman-kediaman itu. Saat beliau bersih-bersih, memasak, dan menyetrika, saya duduk bersama anak-anak para diplomat itu. Saya bermain dengan mereka, makan bersama mereka, dan belajar bersama mereka. Suara Ayu sedikit bergetar karena kenangan masa lalu. Para diplomat berganti setiap 2 atau 3 tahun. Tepat ketika saya akan punya teman, mereka pergi. Tepat ketika saya bisa berkomunikasi dengan lancar dalam satu bahasa, keluarga baru yang berbicara bahasa yang sama sekali berbeda datang. Tapi saya tidak pernah berhenti belajar. Itu adalah satu-satunya cara saya untuk menjaga kenangan-kenangan itu, koneksi-koneksi itu tetap hidup. Di mana nenekmu sekarang? Tanya Ibu Ratna dengan lembut. Meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung. 50 tahun bekerja keras dari pagi hingga malam, akhirnya merenggut nyawanya. Ayu memejamkan matanya erat-erat. Dan saya ditinggalkan sendirian, tanpa pendidikan formal yang layak, tanpa satupun ijazah untuk membuktikan apa yang saya ketahui selain bahasa-bahasa di kepala saya. Tanpa selembar kertas pun untuk menunjukkan bahwa saya nyata. Karena itu kamu memulai bisnis terjemahanmu. Simpul Ibu Ratna. Saya mencoba melamar pekerjaan di agensi-agensi resmi, tetapi semuanya meminta ijazah dari universitas ternama, sertifikat internasional, skor TOEFL yang sempurna. Mereka bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Rasa frustrasi terdengar jelas dalam suara Ayu. Jadi saya memulai bisnis online saya sendiri. Jauh lebih murah daripada agensi besar, tapi saya melakukan terjemahan dengan sempurna. Lalu kenapa kamu masuk ke sini? Ayu membuka matanya dan menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Karena seorang pejabat tinggi memutuskan bahwa tidak mungkin seorang gadis tanpa ijazah sarjana bisa melakukan pekerjaan itu. Dia melaporkan saya atas penipuan tanpa memeriksa kualitas terjemahan saya. Dan sekarang saya duduk di sini, menunggu untuk membuktikan sesuatu yang seharusnya tidak perlu saya buktikan sejak awal. Suara langkah kaki yang menggema di koridor menginterupsi percakapan mereka. Pintu terbuka dan sipir Cynthia muncul kembali. Ayu Lestari, ada kunjungan, ke ruang kunjungan pengacara. Ayu turun dari ranjang dengan ekspresi bingung. Dia tidak menelepon siapapun. Dia bahkan tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Ruang kunjungan adalah sebuah ruangan kecil dengan sebuah meja logam di tengahnya. Di seberangnya, duduk pengacara publik Pertiwi Handayani, tetapi dia tidak sendirian. Di sebelahnya, seorang perempuan dengan aura elegan dan intelektual yang tidak dikenal Ayu, duduk dengan tas kerja kulit di atas meja. Mbak Ayu, kata pengacara Pertiwi memperkenalkan. Ini Dr. Hanina Soemitro, seorang psikolog forensik.
Pihak Jaksa Irawan meminta evaluasi psikologis terhadap terdakwa sebelum sidang berikutnya. Perut Ayu terasa mulas. Evaluasi psikologis? Untuk apa? Tanya Ayu dengan suara tajam. Dokter Hanina menjawab dengan suara tenang dan profesional. Ini adalah prosedur standar dalam kasus di mana terdakwa menunjukkan perilaku yang bisa dianggap tidak normal. Konfrontasi Anda dengan Hakim Binsar menyalakan beberapa lampu merah. Lampu merah, kemarahan membuncah di dalam diri Ayu. Membela diri sendiri adalah perilaku tidak normal. Bukan itu masalahnya, pengacara Pertiwi segera menyela. Mbak Ayu, dengarkan baik-baik. Kejaksaan sekarang mencoba membangun profil bahwa Mbak Ayu memiliki delusi patologis. Mereka akan berargumen bahwa Mbak Ayu benar-benar percaya bahwa Anda bisa berbicara bahasa-bahasa itu, padahal itu hanya ilusi. Itu konyol. Ayu memukul meja dengan telapak tangannya. Saya tidak gila. Tidak ada yang bilang Anda gila, kata Dokter Hanina, mempertahankan sikap netralnya. Tapi saya harus menjalankan tugas saya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan saya harap Anda menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Selama 1 jam berikutnya, Ayu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang masa kecilnya, kematian orang tuanya, kehidupannya berpindah-pindah kediaman bersama neneknya, proses belajar bahasanya, kesepian yang mendalam, ketakutan, impian, dan frustrasi yang tak ada habisnya. Dokter Hanina membuat catatan dengan cermat tanpa perubahan ekspresi. Pertanyaan terakhir, kata Dokter Hanina akhirnya. Apakah Anda pernah merasa bahwa orang-orang tidak memahami Anda, bahwa Anda hidup di dunia yang sama sekali berbeda dari orang lain? Ayu berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Saya merasa seperti itu setiap hari dalam hidup saya. Tapi itu bukan karena saya gila. Itu karena saya telah hidup di dunia yang tidak akan pernah dialami oleh sebagian besar orang. Saya telah berkomunikasi dalam bahasa-bahasa yang tidak akan pernah dipelajari oleh sebagian besar orang seumur hidup mereka. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana satu kata dapat meruntuhkan penghalang dan membangun tembok. Jadi, ya, saya hidup di dunia yang berbeda. Tapi itu nyata. Sama nyatanya dengan prasangka sombong dan menjijikan yang membawa saya ke sini. Dokter Hanina menutup buku catatannya. Terima kasih atas kerjasamanya, Mbak Ayu Lestari. Saya akan menyerahkan laporan saya sebelum persidangan. Setelah dia pergi, pengacara Pertiwi mendekati Ayu dengan ekspresi khawatir. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Hakim Binsar menghubungi UI bukan hanya untuk memanggil para penguji. Dia menggali lebih dalam tentang latar belakangmu dan menemukan sesuatu. Pengacara Pertiwi mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kamu berusia 17 tahun, kamu pernah mendaftar beasiswa ke Akademi Bahasa Internasional, kan? Ingat? Ayu mengangguk perlahan. Mereka menolak saya. Mereka mengatakan tidak realistis bagi seseorang seusia saya untuk menguasai begitu banyak bahasa, dan menganggap aplikasi saya sebagai pemalsuan. Tepat. Dan Hakim Binsar menggunakan itu sebagai bukti bahwa kamu telah menipu tentang kemampuanmu selama bertahun-tahun. Dia mengklaim itu adalah pola perilaku penipuan. Ruangan terasa menyempit di sekitar Ayu. Setiap kali dia mencoba untuk maju, sistem mendorongnya kembali ke selokan. Setiap upaya untuk membuktikan nilainya justru diubah menjadi bukti bersalah terhadapnya. Ada lagi? Tanya Ayu, menahan rasa takutnya. Pengacara Pertiwi ragu-ragu sebelum melanjutkan. Para penguji yang akan datang lusa, Hakim Binsar secara khusus menunjuk profesor-profesor yang paling ketat dan terkenal sulit. Mereka tidak datang untuk memberimu kesempatan yang adil. Mereka datang untuk menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Keheningan yang memekakan telinga menyusul. Ayu merasakan beban seluruh sistem peradilan menindihnya, mencoba memadamkan percikan harapan terakhir yang nyaris tidak menyala di dalam hatinya. Berapa banyak waktu yang kita punya? Tanyanya akhirnya. 2 hari. Sidang dimulai lusa pagi. Kalau begitu, kita tidak bisa membuang 1 detik pun. Ayu berdiri. Terlepas dari semua keputusasaan, tekad kembali memenuhi matanya. Bu pengacara, saya butuh sesuatu. Tolong dapatkan semua buku teks, buku ujian, dan buku referensi profesional dalam semua bahasa yang bisa Ibu dapat. Jika mereka ingin menghancurkan saya akan mempersiapkan diri dengan sempurna, dengan cara yang belum pernah saya lakukan seumur hidup dan menghancurkan mereka kembali. Pengacara Pertiwi menatapnya dengan campuran kekaguman dan kesedihan. Mbak Ayu, bahkan jika kamu membuktikan bahwa kamu menguasai 10 bahasa, pihak kejaksaan masih punya kartu truf yang kuat. Para klien yang menggugatmu karena terjemahanmu jelek. Mereka mengklaim
Ada kesalahan terjemahan yang fatal dalam pekerjaanmu yang menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang besar bagi perusahaan mereka. Ayu merasa seolah-olah perutnya dipukul dengan keras. Itu tidak mungkin. Saya selalu memeriksa ulang terjemahan saya 3 kali sebelum menyerahkannya. Saya hampir obsesif tentang itu. Saya tidak pernah, tidak akan pernah menyerahkan dokumen dengan kesalahan terjemahan yang fatal. Apakah ibu punya salinan terjemahan itu? Semuanya ada di laptopmu. Tapi polisi telah menyitanya sebagai barang bukti. Pengacara Pertiwi dengan cepat menulis sesuatu di buku catatannya. Saya akan meminta akses ke file-file itu. Jika kita bisa membuktikan bahwa terjemahan itu sempurna, kita bisa meruntuhkan salah satu pilar utama argumen kejaksaan. Ketika Ayu kembali ke selnya, Ibu Ratna menunggunya dengan wajah penuh rasa, ingin tahu. Kabar buruk atau kabar yang lebih buruk, Ayu menjatuhkan diri ke ranjang. Saya harus melakukan presentasi sempurna dalam 10 bahasa di depan para profesor elit yang sudah memutuskan saya seorang pembohong, membuktikan bahwa tidak ada kesalahan dalam dokumen yang saya terjemahkan dengan sempurna, dan membela diri dari evaluasi psikologis yang mencoba melabeli saya sebagai penderita delusi. Ibu Ratna bersiul pelan. Aku tidak main-main waktu bilang ada api di matamu. Tapi, Ayu, apa kamu benar-benar mau melanjutkannya sampai akhir? Tidak bisakah kamu berkompromi dan menerima hukuman ringan sebagai gantinya? Tundukkan saja kepalamu dan jalani hidup. Ayu menatap langit-langit. Maksud ibu, saya harus mengakui bahwa dunia ini benar dan saya yang salah? Saya tidak bisa, Bu. Jika saya menyerah sekarang, saya mengkhianati nenek saya. Bertahun-tahun yang beliau lalui. Saya akan mengkhianati semua orang yang harus hidup dalam bayang-bayang seumur hidup mereka, hanya karena mereka memiliki keahlian, tetapi tidak memiliki selembar kertas. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup, Ibu Ratna mematikan lampu sel. Kamu akan membutuhkan semua energi yang kamu miliki. Ayu memejamkan mata tetapi tidak bisa tidur. Di kepalanya, kosakata, tata bahasa, dan idiom dari semua bahasa yang telah dia pelajari berputar-putar, tetapi yang lebih membuatnya terjaga adalah kenangan akan saat-saat yang tak terhitung jumlahnya ketika dia diabaikan, diinjak-injak, dan diperlakukan seolah-olah tidak terlihat seumur hidupnya. Dunia akan melihat dengan jelas apa yang bisa dia lakukan. Dia hanya berharap itu akan cukup. Bab 3. Pengakuan tak terduga dan persiapan. Fajar di penjara, di mana kebebasan hanyalah kenangan yang jauh. Datang dengan keheningan yang sangat berat. Ayu tidak tidur sama sekali. Matanya terasa panas karena kelelahan yang luar biasa, tetapi otaknya dengan panik memproses konjugasi kata kerja, struktur tata bahasa, dan ekspresi idiomatik dalam bahasa Mandarin, Arab, Jerman, dan Prancis. Dengkur pelan Ibu Ratna dari ranjang bawah adalah satu-satunya suara yang menenangkan di tengah ketidakpastian yang mengerikan ini. Sepanjang malam, Ayu menggumamkan kata-kata dengan suara pelan. Setiap bahasa mengalir seperti sungai yang bertemu di lautan ingatan. Suara langkah kaki yang mendekat di koridor memecah konsentrasinya. Masih terlalu pagi untuk sarapan. Pintu besi terbuka dan sipir Cynthia muncul dengan wajah kaku. Ayu Lestari, ada kunjungan. Ke ruang kunjungan. Ibu Ratna terbangun karena terkejut. Jam segini, siapa yang berkunjung sebelum fajar? Ayu turun dari ranjangnya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia mengikuti Cynthia menyusuri koridor yang kosong. Suara langkah kaki mereka menggema seperti jenderang pasukan yang akan berperang. Ketika sampai di ruang kunjungan, wajah Ayu menunjukkan keterkejutan. Di seberang meja, seorang pria Asia duduk dengan ekspresi cemas, memegang tas kerja di pangkuannya. Dia langsung mengenalinya. Bapak Tirtayasa, bisik Ayu, tidak percaya. Bapak Tirtayasa, kepala cabang Indonesia dari sebuah perusahaan IT, bangkit berdiri. Tangannya gemetar hebat. Dia adalah salah satu dari 3 klien yang menuduh terjemahan Ayu sebagai penipuan. Dia membutuhkan dokumen yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin untuk ekspansi ke Tiongkok. Mbak Ayu Lestari, ada yang ingin saya sampaikan? Suaranya serak dan pecah-pecah. Seolah-olah setiap kata yang diucapkannya menimbulkan rasa sakit fisik yang luar biasa. Waktu saya tidak banyak, pengacara saya bahkan tidak tahu saya ada di sini. Cynthia menutup pintu tetapi tetap berada di dalam ruangan. Prosedur standar untuk kunjungan tidak resmi yang tidak terjadwal. Apa yang Bapak lakukan di sini? Ayu perlahan duduk, mencoba memahami situasi yang tidak nyata ini. Bapak Tirtayasa mengusap wajahnya.
Lingkaran hitam di bawah matanya yang cekung dan bahunya yang tegang menunjukkan tingkat stres yang dialaminya. Saya datang untuk mengatakan yang sebenarnya, kebenaran yang seharusnya saya katakan sejak awal. Keheningan yang pekat menyelimuti, cukup untuk mendengar detak jantungnya sendiri. Terjemahan Mbak Ayu sempurna, kata Bapak Tirtayasa, seolah-olah mengeluarkan kata-kata yang telah ditahannya selama berbulan-bulan. Setiap dokumen yang Anda terjemahkan untuk perusahaan kami benar-benar sempurna. Lebih baik daripada agensi profesional besar manapun yang pernah kami kontrak sebelumnya. Mitra kami di Beijing sangat terkesan dengan keakuratan teknis dan nuansa budaya yang Anda tulis. Ayu merasa tanah di bawah kakinya berguncang. Lalu mengapa Bapak menuduh saya? Karena CEO kantor pusat kami mengetahui bahwa saya mempekerjakan seseorang yang tidak memiliki kualifikasi dan ijazah sarjana dengan uang perusahaan, Bapak Tirtayasa menundukkan kepalanya. Rasa malu terlihat jelas di seluruh wajahnya. Dia mengancam akan memecat saya jika saya tidak bisa memberikan alasan yang bagus mengapa saya menghabiskan anggaran perusahaan untuk penerjemah tanpa sertifikat resmi. Dan untuk menyelamatkan posisi saya memutuskan untuk menghancurkan hidup Anda. Rasa frustrasi dan kemarahan membuncah di dada Ayu. Ini bukan masalah sesederhana itu. Bapak Tirtayasa mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Pengacara dari tim hukum perusahaan memerintahkan saya untuk membuat laporan palsu bahwa ada cacat signifikan dalam terjemahan. Hanya dengan begitu kami bisa mendapatkan pengembalian uang dan menghindari tanggung jawab hukum perusahaan. Memerintahkan Anda untuk berbohong? Suara Ayu meninggi. Memerintahkan saya untuk melindungi kepentingan perusahaan, koreksi Bapak Tirtayasa dengan getir. Di dunia bisnis, kebenaran adalah masalah sekunder setelah kelangsungan hidup finansial. Tetapi saya tidak bisa tidur nyenyak satu hari pun sejak menandatangani pernyataan palsu itu. Saya punya anak perempuan seusia Mbak Ayu. Setiap kali saya melihat berita, wajah putri saya muncul di wajah Anda yang dipermalukan di depan umum karena sesuatu yang tidak Anda lakukan. Ayu menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang membara. Mengapa Anda mengatakan ini sekarang? Anda bisa saja mengatakannya sebelum persidangan dimulai, karena saya seorang pengecut, aku Bapak Tirtayasa dengan suara pecah. Saya membutuhkan pekerjaan saya, gaji saya, reputasi saya. Tetapi, melihat apa yang mereka lakukan pada Anda, melihat Hakim Binsar mengejek dan menertawakan Anda di TV, itu terlalu berat untuk ditanggung. Tadi malam, istri saya berkata bahwa dia tidak bisa hidup satu hari pun lagi dengan seorang pria pengecut yang telah membuang kehormatannya. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Ini semuanya di sini. Korespondensi email dari mitra di Beijing yang secara spesifik memuji pekerjaan sempurna Mbak Ayu, salinan terjemahan asli, dan surat pernyataan saya yang mengakui bahwa saya berbohong di bawah tekanan perusahaan. Ayu menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Amplop itu terasa berat, penuh dengan halaman-halaman yang bisa membalikan kasusnya sepenuhnya. Bapak Tirtayasa, apakah Anda tahu apa artinya ini bagi Anda? Tanyanya hati-hati. Mengakui sumpah palsu bisa membuat Anda dipenjara. Saya tahu Bapak Tirtayasa tersenyum sedih, tapi saya lebih memilih untuk menjaga kehormatan saya dan masuk penjara daripada hidup bebas sebagai pembohong. Putri saya berhak memiliki seorang ayah yang bisa dia banggakan. Cynthia mendekati meja. Tuan, Anda harus pergi sekarang. Kunjungan ini sudah di luar peraturan. Bapak Tirtayasa berdiri, tetapi sebelum pergi, dia menatap lurus ke mata Ayu. Mbak Ayu Lestari, Anda adalah orang yang luar biasa. Jangan biarkan siapapun membuat Anda percaya sebaliknya. Dan jika saya boleh memberi saran, saat Anda berdiri di pengadilan besok, jangan hanya membuktikan bahwa Anda bisa berbahasa. Buktikan mengapa itu penting. Tunjukkan pada dunia bahwa bakat sejati tidak membutuhkan selembar kertas untuk membuktikannya. Setelah dia pergi, Ayu ditinggal sendirian di ruangan itu. Dia memeluk erat amplop berisi dokumen itu seolah-olah itu adalah pelampung. Air mata yang telah ditahannya selama berhari-hari akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata campuran kemarahan dan kelegaan atas semua waktu yang harus dia lalui karena kebohongan egois sebuah perusahaan besar. Pintu terbuka, dan pengacara Pertiwi bergegas masuk dengan rambut acak-acakan dan ekspresi panik. Mbak Ayu, apa yang baru saja terjadi? Sipir Cynthia menelepon saya mengatakan Bapak Tirtayasa ada di sini. Apa yang dia inginkan? Ayu menyerahkan amplop itu tanpa kata. Bantuan untuk kita. Saat pengacara Pertiwi dengan panik membolak-balik dokumen, matanya membelalak setiap kali dia membalik halaman. Ini luar biasa.
Dengan ini, kita bisa menghancurkan tuduhan penipuan sepenuhnya. Kita bisa membuktikan bahwa terjemahannya sempurna dan semua tuduhan itu dibuat-buat. Tapi apakah itu cukup? Tanya Ayu. Saya masih harus membuktikan bahwa saya menguasai 10 bahasa di depan para profesor elit yang sombong itu. Dan jaksa akan bersikeras bahwa Bapak Tirtayasa sekarang berbohong untuk membantu saya. Benar, pengacara Pertiwi duduk, otaknya berputar kencang. Kita butuh lebih banyak senjata. Kita harus menemukan 2 klien lain yang menuduhmu. Bagaimana kita melakukannya dari sini? Pengacara Pertiwi mengeluarkan ponselnya. Serahkan itu padaku. Aku juga punya koneksi. Jika Bapak Tirtayasa merasa bersalah, mungkin yang lain juga. Selama beberapa jam berikutnya, sementara Ayu kembali ke selnya, pengacara Pertiwi dengan panik menelepon dan mengirim email, menggunakan setiap koneksi dan senjata hukum yang dimilikinya. Saat kembali ke sel, Ibu Ratna mengamati Ayu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ada yang berbeda. Ekspresimu benar-benar berubah. Ayu duduk dan mencoba mencerna semua situasi ini. Salah satu orang yang menuduh saya secara palsu baru saja datang dan mengaku bahwa semuanya adalah kebohongan untuk melindungi perusahaan mereka. Terjemahan saya sempurna. Ibu Ratna bersiul pelan. Orang-orang kaya bersatu untuk melindungi sistem mereka. Trik murahan. Tapi kali ini, seseorang berani mengatakan yang sebenarnya. Ayu menatap keluar jendela kecil. Orang itu mempertaruhkan segalanya untuk membersihkan nama saya. Itu membuatku bisa bernapas lagi. Harapan. Lebih dari itu. Itu adalah bukti bahwa saya tidak gila, bukti bahwa saya tidak salah, dan bukti sempurna bahwa dunia yang telah menginjak-injak saya inilah yang salah. Saat itu, suara logam gerobak yang didorong terdengar dari koridor. Itu adalah gerobak perpustakaan keliling yang meminjamkan buku kepada para tahanan 2 kali seminggu. Seorang perempuan muda berwajah lugu mendorong gerobak itu, berhenti di setiap sel. Ketika sampai di kamar 47, Ayu mengenalinya. Sari, seorang tahanan muda berusia 19 tahun yang beberapa kali ditemuinya di kantin. Mata jernih Sari menyimpan kesedihan yang mendalam, khas orang yang telah melihat terlalu banyak di usia yang terlalu muda. Butuh buku? Tanya Sari dengan suara pelan. Apakah ada buku dalam bahasa asing? Tanya Ayu dengan mata penuh harap. Mata Sari berbinar. Kakak yang bisa 10 bahasa itu kan? Aku punya sesuatu yang aku simpan untuk kakak. Sari dengan gugup melirik ke kedua sisi koridor, lalu diam-diam mengeluarkan sebuah bungkusan yang dibungkus berlapis-lapis kertas. Pengacara kakak yang memintanya. Sebenarnya ini tidak boleh, tapi aku ingin kakak mendapatkan kesempatan kedua. Ayu membuka bungkusan itu dan 6 buku tebal dalam berbagai bahasa tumpah keluar. Mandarin, Arab, Rusia, Jerman, Prancis, dan Portugis. Bukan buku biasa. Itu adalah buku-buku teks hukum dan medis yang rumit. Pengacara kakak bilang untuk berlatih dengan ini, bisik Sari. Profesor-profesor yang datang besok akan mencoba menjebak kakak dengan istilah-istilah teknis yang sangat rumit. Bagaimana kamu tahu? Salah satu profesor itu, Profesor Danang dari UI, saya dengar bertemu 4 mata dengan kepala rutan beberapa hari yang lalu dengan dalih konsultasi hukum. Dia menyombongkan betapa tidak mungkinnya seorang penipu tanpa ijazah bisa menguasai bahasa, dan dia akan menghancurkannya. Darah Ayu terasa dingin. Apakah dia mengatakan hal lain? Dia bilang dia telah menyiapkan teks-teks teknis paling sulit dari bidang hukum, medis, dan sains untuk setiap bahasa. Kata-kata yang tidak akan pernah diketahui oleh siapapun, kecuali mereka telah mempelajarinya secara formal di universitas selama bertahun-tahun. Ibu Ratna bangkit dari ranjangnya. Ini penipuan. Mereka telah mengatur segalanya agar kamu gagal sejak awal. Saya tidak pernah berharap mereka akan adil, kata Ayu. Tapi saya bisa belajar, seperti yang selalu saya lakukan. Ayu membuka buku pertama. Matanya dengan ganas memindai halaman-halaman berbahasa Mandarin. Kakak hanya punya waktu kurang dari 24 jam, kata Sari dengan cemas. Bagaimana kakak bisa menghafal semua istilah teknis dalam 6 bahasa itu dalam 1 hari? Ayu menatap Sari dengan tatapan penuh tekad yang ganas dan gigih yang telah membuatnya bertahan hidup selama ini. Dengan cara yang sama, saya bertahan hidup selama ini. Tidak pernah menyerah. Setelah Sari pergi, Ibu Ratna menyaksikan Ayu membuka buku-buku itu secara berurutan dan membenamkan dirinya dengan konsentrasi yang menakutkan. Kau tahu apa yang paling menakjubkan tentangmu? Kata Ibu Ratna setelah keheningan yang lama. Bukan karena kamu bisa 10 bahasa, tapi karena kamu tidak pernah menganggap kekalahan sebagai pilihan. Nenek saya selalu berkata begitu, kata Ayu tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Jika dunia mengatakan 1000 kali bahwa kamu tidak bisa melakukannya, buktikan sekali saja bahwa kamu bisa.
Ayu tenggelam dalam buku-buku itu selama sisa hari itu dan sepanjang malam. Dia hampir tidak makan, bahkan tidak bergerak. Ibu Ratna membawakan air dan mengingatkannya untuk bernapas, tetapi Ayu sudah memasuki dunia lain, dunia kata-kata dan koneksi linguistik yang sangat besar. Saat cahaya fajar pertama mulai merembes melalui jendela yang tinggi, Ayu akhirnya menutup buku terakhir. Matanya merah dan bengkak, dan tubuhnya gemetar karena kelelahan, tetapi ekspresinya bersinar seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. "Sudah siap?" tanya Ibu Ratna. "Sempurna," jawab Ayu. Pagi-pagi sekali, si Percintia tiba. "Ayu Lestari, sudah waktunya. Pengacaramu sudah menunggu." Itu adalah hari penentuan. Saat dia berjalan menyusuri koridor menuju pintu, para tahanan lain mulai menggedor pintu sel besi mereka. Itu bukan suara ancaman, melainkan suara solidaritas. Banyak dari mereka telah mendengar ceritanya. Sebagian besar yang terkurung di sini adalah orang-orang yang dihakimi bukan berdasarkan siapa mereka sebenarnya, melainkan berdasarkan bagaimana sistem mengklasifikasikan mereka. "Pergi dan tunjukkan pada mereka," teriak seseorang. "Jangan biarkan bajingan-bajingan itu menjatuhkanmu." Suara-suara lain ikut bergabung. Ayu merasakan energi aneh mengalir di tubuhnya. Dia tidak sendirian. Wajah-wajah anonim di balik jeruji itu mengingatkannya bahwa ada banyak orang di dunia yang, seperti dia, menunggu kesempatan untuk membuktikan kebenaran mereka. Saat tiba di ruang tunggu, pengacara Pertiwi sudah menunggu dengan sesuatu yang sama sekali tidak terduga, sebuah koper besar. "Apa ini?" tanya Ayu. "Masa depan yang akan kamu kenakan saat semuanya berjalan baik hari ini." Pengacara Pertiwi membuka koper dan menunjukkan setelan bisnis yang elegan. "Kamu tidak akan masuk ke ruangan itu sebagai seorang tahanan. Kamu akan masuk sebagai seorang profesional. Sosokmu yang sebenarnya." Sementara Ayu berganti pakaian, pengacara Pertiwi memberikan informasi terbaru. "Saya menemukan klien kedua. Dia juga setuju untuk bersaksi bahwa dia berbohong karena tekanan perusahaan." Klien ketiga, seorang asing bernama Richard Blackwood, masih belum bisa dihubungi, tetapi kesaksian yang dibatalkan dari 2 dari 3 orang sudah lebih dari cukup untuk menciptakan keraguan yang masuk akal. Bagaimana dengan evaluasi psikologisnya? Pengacara Pertiwi mengerutkan kening. Dr. Hanina telah menyerahkan laporannya. Agak ambigu. Dia tidak mengatakan kamu gila, tetapi dia juga tidak membelamu sepenuhnya. Dia menulis bahwa kamu menunjukkan kecenderungan unik dari kepercayaan diri yang sangat berlebihan pada keterampilan otodidak tanpa pendidikan formal. Singkatnya, itu adalah cara yang sopan untuk mengatakan bahwa dia masih tidak percaya pada kemampuanmu. Itulah mengapa saya harus sempurna hari ini. Benar, bukan hanya bagus, tapi sempurna yang membuat napas tertahan. Mobil tahanan membawa mereka ke pengadilan. Gedung pengadilan yang disinari cahaya fajar tampak sama sekali berbeda dari beberapa hari yang lalu. Megah dan mengintimidasi, seperti Koloseum di Roma, tempat para gladiator bertarung mempertaruhkan nyawa. Tetapi, Ayu Lestari yang berjalan masuk bukanlah terdakwa yang ketakutan seperti beberapa hari yang lalu. Sekarang dia punya bukti, dia punya sekutu, dan yang terpenting, dia punya kebenaran. Ruang sidang jauh lebih ramai dari hari pertama. Kamera berita memenuhi setiap area yang diizinkan. Para wartawan saling berbisik, dan di barisan depan, 10 profesor dari Universitas Indonesia duduk dengan ekspresi, mulai dari rasa ingin tahu hingga cemoohan terang-terangan. Hakim Binsar Gultom masuk dengan sikap angkuh seperti biasa. Tetapi ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Ayu, ada perubahan halus di matanya. Mungkin dia juga secara naluriah merasakan bahwa persidangan hari ini tidak akan menjadi kemenangan mudah seperti yang diharapkannya. Mari kita mulai pertunjukannya, gumamnya sambil mengetukkan palunya. Dan hari yang panjang yang akan mengubah segalanya pun dimulai. Bab 4, Pembuktian Sempurna dan Serangan Balik. Suara palu Hakim Binsar menggema seperti suara tembakan di ruang sidang yang penuh sesak. Gumaman kolektif seketika mereda, dan ketegangan yang menyesakkan yang membuat udara terasa bergetar menggantikannya. "Tenang," kata Hakim Binsar, dengan suara berwibawa yang telah diasahnya selama puluhan tahun. Tatapannya menyapu para pengunjung dan berhenti pada 10 profesor yang duduk di kursi khusus di barisan depan. "Bapak dan Ibu Profesor dari Universitas Indonesia, terima kasih atas kehadiran Anda. Hari ini kita akan melanjutkan dengan prosedur verifikasi yang, sejujurnya, saya anggap buang-buang waktu, tetapi diminta dengan sangat gigih oleh terdakwa." Ayu berdiri tegak di samping pengacara Pertiwi. Kelelahan yang luar biasa karena tidak tidur selama 24 jam menekan seluruh tubuhnya, tetapi tulang punggungnya lurus seperti bambu.
Dia telah menjejalkan sejumlah besar terminologi profesional dalam semalam, yang bagi orang biasa akan memakan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Tapi, dia bukan orang biasa. Profesor Danang dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI menyesuaikan kacamatanya seolah-olah memamerkan superioritas khas seorang akademisi, berdiri. Dia adalah pria kurus dengan rambut yang disisir rapi dengan pomade, dan wajahnya menunjukkan keyakinan sombong bahwa hanya gelar dari lembaga pendidikan formal yang merupakan pengetahuan yang sah dan satu-satunya. Yang Mulia Majelis Hakim, mulainya dengan suara nyaring. Saya dan rekan-rekan saya telah menyiapkan kriteria evaluasi yang sangat ketat. Ini bukan sekadar tingkat saling sapa dalam bahasa yang berbeda. Ini menuntut pembuktian kosakata profesional tingkat tinggi, pemahaman budaya yang mendalam, dan kemampuan menerjemahkan bidang-bidang khusus yang kompleks secara komprehensif. Silakan lanjutkan. Hakim Binsar memberi isyarat dengan tangannya, bersandar seolah-olah menonton pertunjukan sulap kelas 3. Profesor Danang membuka sebuah map tebal. Terdakwa Ayu Lestari, kita akan mulai dengan bahasa Mandarin. Profesor Satoyuki, seorang ahli bahasa Jepang, keturunan campuran Jepang-Indonesia, yang juga ahli dalam sastra Tiongkok, berdiri. Dia menatap Ayu dengan tatapan tajam dan analitis, seolah-olah membedahnya. Profesor Sato berbicara dalam bahasa Mandarin dengan kefasihan yang sempurna. Perintahnya adalah membaca kutipan dari sebuah artikel medis dan menjelaskan artinya secara akurat dalam bahasa Indonesia. Seorang panitera menyerahkan dokumen itu. Ayu menerimanya. Itu adalah teks medis tingkat tinggi tentang prosedur bedah kardiovaskular yang rumit, yang bahkan akan membuat para penerjemah profesional berkeringat dingin. Ruang sidang menahan napas. Ayu diam-diam membaca teks itu selama 30 detik. Dan kemudian, tanpa sedikit pun keraguan, dia mulai berbicara dalam bahasa Mandarin yang fasih. Pelafalannya sempurna seperti seseorang yang dibesarkan di tengah-tengah Beijing dan nadanya akurat. Dia tidak hanya membaca teks itu, tetapi juga mulai menjelaskan bagaimana konsep-konsep medis barat tertentu dapat diinterpretasikan secara berbeda dari perspektif medis tradisional Tiongkok, menambahkan konteks budaya. Dan tanpa ragu, dia beralih ke bahasa Indonesia, menjelaskan makna yang mendalam, bukan hanya kata-katanya, dengan campuran sempurna antara terjemahan harfiah dan interpretatif. Detailnya begitu mengerikan hingga mulut Profesor Sato ternganga. Profesor Sato, dalam keadaan syok, bergumam kepada Profesor Danang dalam bahasa Mandarin. Pelafalan dan nuansa siswa ini berada pada tingkat yang mustahil dicapai tanpa pendidikan formal. Saya tahu, jawab Ayu dalam bahasa Mandarin yang sama, menatap lurus ke arah Profesor Sato. Para pengunjung bergemuruh. Dia beralih kembali ke bahasa Indonesia dan berkata, saya mempelajarinya dari bahu keluarga diplomat Tiongkok yang tinggal di Jakarta selama 6 tahun. Putri kecil mereka tidak hanya mengajari saya bahasa, tetapi juga lagu, permainan, dan cara berpikir mereka. Bahasa bukan sekadar kombinasi kata-kata, Profesor. Bahasa adalah jiwa mereka. Ruang sidang kembali bergemuruh. Para wartawan, termasuk seorang jurnalis senior, mulai menulis dengan panik di buku catatan mereka. Ini adalah berita besar. Bahasa berikutnya, teriak Profesor Danang dengan tergesa-gesa, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas apa yang baru saja disaksikannya. Bahasa Jerman, Profesor Mueller. Profesor Mueller seorang pria bertubuh tegap dengan janggut pirang dan ekspresi khas Jerman yang kaku, berdiri. Dia sengaja mengajukan pertanyaan dalam dialek Jerman Selatan yang sulit dipahami dengan struktur yang rumit. Tugasnya adalah membaca klausul dari kontrak hukum komersial yang kompleks dan menjelaskan implikasi hukumnya. Sebuah kontrak yang dipenuhi dengan jargon hukum yang bahkan akan menyulitkan pengacara di Jerman diberikan. Ayu membacanya dengan cepat dan sekali lagi memberikan jawaban yang sempurna. Dia tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga menunjukkan dengan tepat bagaimana ambiguitas linguistik yang tersembunyi dalam kontrak itu dapat menyebabkan sengketa di masa depan dan menjelaskan seluruh proses ini dengan fasih beralih antara bahasa Jerman dan Indonesia. Profesor Mueller dengan ekspresi campuran antara kebingungan dan kekaguman bertanya dalam bahasa Jerman di mana dia mempelajari semua itu. Ayu menjawab dalam bahasa Jerman yang fasih, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Keluarga Schmidt. Pak Schmidt adalah seorang pengacara internasional. Ketika saya berumur 10 tahun, istrinya sering mendudukkan saya di ruang kerjanya saat suaminya bekerja. Sementara dia pusing, saya menggambar di sampingnya dan membaca kontrak-kontrak itu.
Saat itulah saya belajar bahwa hukum Jerman seperti teka-teki, di mana setiap kata memiliki bobot yang tepat seperti rumus matematika. Pengacara Pertiwi menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ini di luar ekspektasi. Ayu tidak hanya bisa berbahasa, dia benar-benar menguasainya. Bahasa Arab, kata Profesor Danang, hampir meludahkan kata-katanya. Profesor Hasan, seorang perempuan elegan dengan tatapan cerdas dan penuh perhitungan, mulai berbicara dalam bahasa Arab klasik. Itu adalah ekspresi yang sengaja kuno dan rumit yang hanya digunakan dalam teks-teks agama dan akademis. Dia meminta Ayu untuk membaca teks filosofi agama yang kompleks dan menafsirkan makna mendalamnya. Ayu memejamkan matanya sejenak. Ketika dia membukanya lagi, auranya benar-benar berubah. Seolah-olah melantunkan langit malam gurun, dia mulai membaca bahasa Arab dengan suara keras, dengan ritme yang merdu dan mengalir. Dia tidak hanya menerjemahkan teks itu, tetapi juga menjelaskan perdebatan teologis dan latar belakang historis yang ditimbulkan oleh ayat itu selama berabad-abad, bagaimana bahasa Arab kuno berbeda dari bahasa Arab modern, dan bahkan ritme puitis yang terkandung dalam ayat itu. Profesor Hasan tampak terharu dan berdiri. Bagaimana bisa? Ini membutuhkan penelitian teologis bertahun-tahun. Keluarga Al-Fayed, jawab Ayu dengan lembut dalam bahasa Indonesia. Ayahnya adalah seorang imam. Beliau mengajari saya bahwa bahasa Arab bukan sekadar bahasa, tetapi cara memandang alam semesta. Bahwa setiap kata memiliki akar, sejarah, dan hubungan dengan kata-kata lain. Bahasa Arab adalah bahasa yang bernapaskan puisi. Hakim Binsar tidak lagi bersandar di kursinya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, ekspresinya berubah dari cemoohan menjadi kekaguman yang tulus. Evaluasi berlanjut. Bahasa Rusia yang membutuhkan analisis simbolisme sastra dari Profesor Volkov, bahasa Prancis yang penuh dengan istilah anggur yang hanya diketahui oleh sommelier profesional dari Profesor Dubois, bahasa Italia yang menggabungkan opera dan musik, bahasa Portugis Brasil yang mencakup idiom regional yang kompleks, bahasa Jepang dengan sistem tulisan gandanya, dan bahkan bahasa Belanda dengan nuansa kolonialnya. Setiap kali, Ayu tidak hanya memenuhi harapan, tetapi juga melampauinya dengan sempurna. Dan setiap kali, untuk setiap bahasa, dia menambahkan narasi pribadinya sendiri tentang bagaimana dia benar-benar mencintai dan memahami setiap bahasa secara mendalam, bukan hanya pengetahuan teknis. Dan akhirnya, saat yang akan mengubah segalanya tiba. Bahasa terakhir adalah bahasa Jawa kuno. Profesor Danang, yang juga seorang ahli filologi, melangkah maju untuk evaluasi ini. Dia merasakan kesenangan aneh atas serangan terakhir yang telah disiapkannya. Terdakwa Ayu Lestari, katanya dengan ekspresi dingin tanpa senyum. Teks terakhir ini akan sangat sulit. Ini adalah risalah filosofis Jawa kuno tentang etika dan keadilan dari naskah lontar. Sebuah tulisan yang bahkan bagi para sarjana yang berdedikasi seumur hidup pun sulit untuk ditafsirkan. Dia menyerahkan dokumen itu. Ayu mulai membaca dan tiba-tiba ekspresinya berubah aneh. Bukan kebingungan atau kesulitan. Itu adalah pengenalan. Profesor Danang, Ayu memulai dengan perlahan. Teks ini, saya tahu tulisan ini. Anda tahu? Profesor Danang mendengus. Klaim terdakwa bahwa dia memiliki akses ke manuskrip filosofis Jawa kuno sangat diragukan. Bukan manuskripnya, Ayu mengangkat kepalanya. Matanya bersinar tajam berbahaya. Saya tahu terjemahan ini, karena sayalah yang menerjemahkannya. Keheningan total menyelimuti ruang sidang. Bahkan suara pendingin udara seolah berhenti. Apa? Profesor Danang berkedip, bingung. Ayu menunjuk dokumen itu dengan jarinya. 6 tahun yang lalu. Ketika saya berusia 17 tahun, saya bekerja di platform terjemahan online dengan nama samaran. Seorang klien anonim menugaskan saya untuk menerjemahkan risalah filosofis ini dari bahasa Jawa kuno ke bahasa Indonesia modern. Bayarannya besar, tetapi dengan syarat anonimitas yang sempurna. Saya menghabiskan 3 minggu siang dan malam untuk mempelajari setiap kata dan konsep. Itu adalah salah satu pekerjaan profesional pertama saya. Dia menatap tajam ke arah Profesor Danang, suaranya meninggi. Dan Profesor, 4 tahun yang lalu, Anda menerbitkan sebuah makalah akademis berjudul Interpretasi Baru Teks, Etika Jawa Kuno. Saya membaca makalah itu. Profesor menggunakan terjemahan saya kata demi kata tanpa perubahan. Tanpa satu baris pun kutipan atau kredit untuk saya. Ruang sidang meledak dengan gumaman kaget. Wajah Profesor Danang menjadi pucat pasi. Ini adalah tuduhan yang tidak masuk akal.
Serunya tergagap. Apakah ada bukti? Semua file pekerjaan saya masih ada di laptop saya, balas Ayu dengan tenang. Catatan terjemahan, draft awal, dan korespondensi email dengan klien anonim itu. Semuanya ada di dalam laptop yang disita oleh kejaksaan sebagai barang bukti. Pengacara Pertiwi melompat dari kursinya. Yang mulia majelis hakim, saya meminta akses segera ke file digital tersebut. Jika apa yang dikatakan klien saya benar, ini tidak hanya akan membuktikan kemampuannya, tetapi juga akan mengungkap kejahatan plagiarisme serius di dunia akademis. Jaksa Irawan berdiri seperti binatang yang terpojok. Yang mulia, ini adalah taktik untuk mengalihkan perhatian. Ini tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, tidak ada hubungannya. Akhirnya Hakim Binsar meledak. Jaksa, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa salah satu penguji yang saya pilih sendiri telah mencuri hasil karyanya tanpa kredit, bukankah itu sangat relevan dengan kasus ini? Itu adalah bukti yang jelas bahwa terdakwa tidak hanya mampu, tetapi juga telah membuktikan kemampuannya sejak bertahun-tahun yang lalu. Hakim menoleh tajam ke arah Profesor Danang. Profesor Danang, ada yang ingin Anda jelaskan? Profesor Danang hanya bisa ternganga seperti ikan kehabisan air, tidak bisa berkata apa-apa. Profesor lain di sekelilingnya menatapnya dengan campuran kengerian dan jijik. Di dunia akademis, plagiarisme adalah dosa yang tak terampuni, setara dengan hukuman mati sosial. Saya menerima terjemahan itu dari seorang kolega. Saya tidak tahu itu dari platform online. Saya pikir itu adalah materi publik. Materi publik? Profesor Hasan berdiri dengan suara tajam. Profesor Danang, protokol akademis mewajibkan verifikasi sumber dari semua materi. Bukankah ini hal yang paling mendasar? Profesor Mueller menambahkan dengan suara berat. Jika ini benar, pihak Universitas Indonesia harus membentuk komite investigasi resmi. Hakim Binsar memukul palunya dengan keras. Tenang, petugas, segera bawa laptop terdakwa dari ruang penyimpanan barang bukti. Sambil menunggu, Ayu berdiri diam di tempatnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ekspresinya tenang. 6 tahun sejak dia melihat terjemahannya yang penuh darah dan keringat diterbitkan dengan nama orang lain. Dia tidak pernah membayangkan keadilan akan ditegakkan dengan cara ini. Tetapi hidup memiliki cara yang aneh untuk melengkapi lingkaran karma. Seorang petugas membawa laptop dari tas barang bukti. Seorang teknisi pengadilan menyalakannya, dan di bawah pengawasan ketat para pejabat pengadilan, pengacara Pertiwi masuk ke folder yang ditunjuk oleh Ayu. Semuanya ada di sana. Draft terjemahan awal bertanggal 6 tahun yang lalu, anotasi yang cermat menjelaskan alasan pemilihan setiap kata. Email dengan klien. Dan bukti paling memberatkan, terjemahan akhir yang sama persis kata demi kata dengan isi makalah yang diterbitkan oleh Profesor Danang sebagai penelitian orisinalnya. Hakim Binsar secara pribadi memeriksa layar dengan cermat. Setiap kali dia membalik dokumen, ekspresinya menjadi semakin gelap. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Profesor Danang. Profesor, sebaiknya Anda mencari pengacara. Pengacara yang sangat kompeten. Dia menoleh ke 9 profesor lainnya. Apakah ada di antara Anda yang masih meragukan kemampuan bahasa terdakwa Ayu Lestari? Satu persatu, para profesor menggelengkan kepala dalam diam. Profesor Hasan berdiri dan berkata dengan hormat, "Yang mulia majelis hakim, selama 20 tahun terakhir saya mengevaluasi kemampuan bahasa, saya belum pernah melihat satu orang pun yang memiliki tingkat penguasaan, seperti yang ditunjukkan oleh perempuan muda ini hari ini. Siswa ini tidak hanya berbicara bahasa, dia bernapas dengan bahasa dan memahami bahasa pada tingkat yang bahkan sebagian besar akademisi tidak akan capai seumur hidup mereka. Dan semua ini tanpa hak istimewa atau sumber daya apapun, hanya dengan cinta murni dan dedikasi untuk belajar." Kata-kata Profesor Hasan meninggalkan gema yang mendalam di ruang sidang. Hakim Binsar bersandar dalam-dalam di kursinya dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dia tampak tidak yakin apa yang harus dikatakan selanjutnya. Jaksa Irawan, hakim akhirnya membuka mulutnya yang berat. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Jaksa Irawan perlahan berdiri. Dia tahu bahwa dia telah kalah telak. Yang mulia majelis hakim mempertimbangkan semua fakta baru ini dan mengingat bahwa 2 dari 3 penggugat telah mengaku memberikan kesaksian palsu di bawah tekanan perusahaan dan telah mencabut gugatan mereka, pihak kejaksaan meminta untuk mencabut semua dakwaan terhadap terdakwa. Gumaman di ruang sidang menjadi sekeras badai. Hakim Binsar memukul palunya dengan panik. Tenang di pengadilan saya.
Saat keheningan kembali, Hakim Binsar menatap Ayu untuk waktu yang lama. Matanya mengandung emosi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terdakwa Ayu Lestari, suaranya ternyata sangat lembut. Pengadilan ini berutang permintaan maaf kepada Anda. Saya berutang permintaan maaf kepada Anda. Saya dibutakan oleh prasangka bodoh dan tidak membuat penilaian yang tepat. Saya dengan sombong yakin bahwa bakat yang benar-benar luar biasa harus disertai dengan kualifikasi dan sertifikat yang hebat dari lembaga yang diakui. Namun, Anda telah membuktikan dengan jelas bahwa bakat sejati melampaui sistem usang seperti itu. Dia berhenti sejenak, seolah-olah berjuang untuk mengucapkan kata-kata berikutnya. Semua dakwaan terhadap Anda dibatalkan. Anda tidak bersalah dan bebas. Selain itu, saya memerintahkan agar semua barang pribadi terdakwa, termasuk komputernya, segera dikembalikan. Dia memukul palunya dengan keras untuk terakhir kalinya. Sidang ditutup. Seluruh ruang sidang meledak dalam tepuk tangan meriah. Pengacara Pertiwi memeluk Ayu, dan keduanya menangis terseduh-seduh. Para wartawan yang mendapatkan berita besar saling mendorong menuju pintu, dan para profesor UI mengepung Ayu, menawarkan permintaan maaf, beasiswa, dan posisi peneliti. Tetapi di kepala Ayu hanya ada satu pikiran. Akhirnya, dunia telah mendengar suaranya yang telah diabaikan seumur hidup, dan suara itu dalam 11 bahasa telah mengguncang dunia dengan sempurna. Bab 5. Rahasia terungkap dan ketulusan nenek. Pintu besi rutan pondok bambu berderit terbuka seperti musik surgawi. Ayu melangkah keluar sebagai orang bebas, meninggalkan hari-hari yang terasa seperti bertahun-tahun di belakangnya. Sinar matahari sore yang cerah menyinari wajahnya kebebasan, pembebasan, dan keadilan. Namun, pemandangan yang menunggunya di luar jauh dari ketenangan yang dia bayangkan. Puluhan wartawan mengepungnya seperti ombak besar di pantai, mikrofon terulur seperti tentakel, dan pertanyaan-pertanyaan membanjir dalam gumaman yang tak terkendali. Mbak Ayu, bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah Anda akan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Hakim Binsar? Tolong beri komentar tentang plagiarisme Profesor Danang. Apakah benar Anda mempelajari 11 bahasa secara otodidak? Pengacara Pertiwi menempel di sisi Ayu, mencoba melindungi dengan tubuhnya saat mereka menerobos kerumunan menuju taksi yang menunggu. Namun sebelum mereka bisa maju bahkan 2 meter, seorang perempuan parubaya yang sangat elegan dan berwibawa menghalangi jalan mereka. Dia mengenakan setelan pesanan yang mewah yang melambangkan kekuasaan dan kekayaan dengan rambut perak yang disisir rapi. Di dadanya tergantung kartu identitas yang bertuliskan, Diana Wiryawan, CEO Transbahasa, agensi terjemahan terkemuka di Indonesia. Mbak Ayu Lestari, suaranya memiliki otoritas bawaan yang membelah kebisingan di sekitarnya. Saya Diana Wiryawan. Anda harus berbicara dengan saya sekarang. Ibu Diana, klien saya baru saja dibebaskan. Pengacara Pertiwi menghalangi. Sekarang bukan waktu yang tepat. Saya mengerti sepenuhnya, tapi apa yang ingin saya katakan adalah masalah yang mendesak. Ibu Diana sama sekali mengabaikan pengacara Pertiwi dan menatap lurus ke mata Ayu. Kasus Anda telah menjadi berita internasional. Di tangan saya ada tawaran dari 17 negara yang ingin merekrut Anda. Dan yang lebih penting, ada informasi tentang nenek Anda yang harus Anda dengar. Langkah Ayu terhenti. Nenek saya? Apa yang Anda tahu tentang nenek saya? Tidak di sini, Ibu Diana menunjuk sebuah limusin hitam yang diparkir setengah blok jauhnya. Beri saya waktu 5 menit. Setelah itu, saya akan mengantarkan Anda kemanapun Anda mau. Pengacara Pertiwi memegang lengan Ayu sebagai peringatan, tetapi di mata Ibu Diana tidak ada niat buruk. Hanya ada urgensi yang aneh dan rasa hormat yang mendalam. Baiklah, Ayu mengangguk. Hanya 5 menit. Setelah lolos dari kekacauan wartawan dan duduk di kursi belakang limusin, Ibu Diana menyerahkan sebuah map kulit. 20 tahun yang lalu, saya bekerja sebagai manajer HRD di agensi terjemahan terbaik di negeri ini. Saat itu, nenek Anda, Ibu Sumiati, melamar sebagai penerjemah. Dan kami menolaknya. Dada Ayu terasa sakit. Mengapa Anda menceritakan ini kepada saya? Karena kami melakukan hal yang sama seperti sistem peradilan busuk yang telah menganiaya Anda. Ibu Sumiati menguasai 6 bahasa dengan sempurna, tetapi beliau tidak memiliki ijazah sarjana. Kami bahkan tidak berpikir untuk menguji kemampuannya yang sebenarnya, dan langsung menolaknya di tahap seleksi berkas. Setelah wawancara, beliau mengirimi saya sepucuk surat. Surat yang telah saya simpan selama 20 tahun, karena saya terlalu malu untuk membukanya kembali. Ibu Diana mengeluarkan sebuah amplop tua yang sudah menguning dari map. Itu adalah tulisan tangan neneknya. Ayu bisa mengenalinya di mana saja. Bacalah, desak Ibu Diana. Dengan tangan gemetar, Ayu membuka amplop dan mulai membaca surat itu.
Kata-kata neneknya mengalir di atas halaman, penuh dengan kebijaksanaan dan kepedihan. Kepada Eve, Ibu Diana, saya tidak menyalahkan Anda karena telah menolak saya. Dunia ini memang berjalan berdasarkan selembar kertas, bukan keahlian. Tapi saya hanya ingin Anda tahu satu hal. Saya akan mendedikasikan sisa hidup saya untuk menciptakan dunia, di mana cucu perempuan saya tidak perlu mengemis kepada orang lain untuk mendapatkan kesempatan yang seharusnya menjadi haknya. Saya akan mengajarinya semua yang saya tahu. Dan suatu hari nanti, ketika dia berhasil, saya harap ibu akan ingat bahwa bakat sejati tidak memerlukan izin atau sertifikat dari orang lain. Air mata mengalir di pipi Ayu. Neneknya selalu tahu. Beliau telah merencanakan untuk mempersenjatai cucunya yang masih kecil agar bisa melawan dunia yang dingin ini yang akan menolak mereka berdua. Ketika saya melihat kasusmu di berita, lanjut Ibu Diana dengan suara lembut, saya langsung tahu siapa kamu. Bahwa kamu adalah cucu dari surat Ibu Sumiati itu. Dan saya menyadari bahwa saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sombong dan mengerikan yang saya buat 20 tahun yang lalu. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya Ayu belak-belakan. Saya tidak ingin mempekerjakan Anda sebagai penerjemah biasa. Saya ingin Anda menjadi Direktur Eksekutif Penemuan Bakat Non-Konvensional di Transbahasa. Tugas Anda adalah menemukan dan mempekerjakan orang-orang seperti Anda. Permata tersembunyi yang memiliki bakat luar biasa, tetapi diabaikan sepenuhnya karena tidak memiliki kualifikasi yang dituntut masyarakat. Tawaran itu menarik dan seperti mimpi. Tetapi di wajah Ibu Diana masih ada sesuatu yang belum terucapkan. Bukan hanya itu kan? Tanya Ayu tajam. Ibu Diana tersenyum tipis. Anda cepat tanggap. Ya, ada satu hal lagi. Nenek Anda bekerja di banyak keluarga diplomat semasa hidupnya. Di antara mereka, beliau menghabiskan 5 tahun terakhir hidupnya di kediaman Duta Besar Belanda, Tuan van der Berg. Mereka tiba-tiba meninggalkan Indonesia 3 tahun lalu. Tetapi mereka meninggalkan sesuatu untuk Anda. Sesuatu yang diminta nenek Anda untuk mereka simpan sampai Anda benar-benar siap. Kemarin, Duta Besar van der Berg menghubungi saya setelah melihat berita Anda. Beliau ada di Jakarta sekarang. Beliau ingin bertemu dengan Anda. Bahkan sebelum Ayu sempat menjawab, ponselnya yang dikembalikan oleh polisi mulai berdering tanpa henti. Panggilan tak terjawab, pesan teks, notifikasi media sosial meledak. Di antara semuanya, sebuah pesan teks dari nomor tak dikenal dengan kode negara internasional menarik perhatiannya. Mbak Ayu Lestari, saya Santoso dari Badan Intelijen Negara, BIN, Divisi Kejahatan Internasional. Kisah Anda telah mendunia. Kami memiliki tawaran penting yang akan mengubah hidup Anda. Mohon segera hubungi kami. Pengacara Pertiwi, yang sedang memeriksa ponselnya sendiri, juga mengangkat kepala dengan ekspresi terkejut. Ayu, lihat ini. Dia menunjukkan layarnya. Video persidangan telah bocor di internet dan menyebar secara viral ke seluruh dunia, mencapai 15 juta penayangan dalam 6 jam. Tagar, keadilan untuk Ayu, Justice for Ayu, menjadi trending topik nomor 1 secara global. Tapi bukan hanya itu. Ada video lain yang baru diunggah beberapa menit yang lalu. Seseorang telah membocorkan rekaman CCTV dari dalam rutan. Di sana, terekam jelas bagaimana Ayu menggumamkan berbagai bahasa di dalam selnya, melahap buku-buku sepanjang malam dengan tekad super. Seluruh dunia membicarakanmu, bisik pengacara Pertiwi. Kamu sekarang adalah sebuah simbol. Saya tidak ingin menjadi simbol, jawab Ayu dengan suara lelah. Saya hanya ingin menjalani hidup saya. Sudah terlambat untuk itu. Sela Ibu Diana dengan sikap pragmatis. Anda sekarang memiliki suara yang kuat. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan suara itu? Telepon berdering lagi. Kali ini, nomor yang dikenal Ayu. Teman selnya Ibu Ratna. Ayu, bisa datang ke rutan sekarang? Ini sangat mendesak. Ada apa, Bu? Kepala rutan Tirtayasa itu. Dia juga punya rahasia kotor. Kurasa dia terlibat sangat dalam dengan nenekmu. Aku tidak bisa bicara panjang lebar di telepon. Kamu harus segera datang. Telepon tiba-tiba terputus. Ayu menatap pengacara Pertiwi dengan rasa cemas yang meningkat pesat. Ada yang tidak beres. Suara Ibu Ratna sangat ketakutan. Sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, sosok lain muncul di luar jendela limusin. Seorang pria tua berusia awal 60-an dengan ekspresi lembut, namun mendesak mengetuk kaca. Ibu Diana menurunkan jendela. Dr. Hardy, terima kasih sudah menghubungi. Mbak Ayu Lestari, kata pria tua itu dengan bahasa Indonesia yang sedikit beraksen Inggris. Saya Dr. Hardy. Saya bekerja sebagai dokter pribadi keluarga Duta Besar van der Berg selama bertahun-tahun.
Dan saya adalah dokter yang merawat nenek Anda, Ibu Sumiati, selama beberapa bulan terakhir sebelum beliau meninggal. Ayu turun dari limusin. Dunia terasa berputar terlalu cepat. Anda kenal nenek saya? Sangat baik. Dan ada rahasia yang terkait dengan kematiannya yang harus Anda ketahui. Nenek Anda membuat saya bersumpah untuk menyampaikan kebenaran kepada cucunya ketika saat yang tepat tiba. Rahasia apa, Dok? Dokter Hardy dengan gugup melihat sekeliling. Tidak di sini. Ada pihak-pihak yang ingin mengubur informasi ini selamanya. Nenek Anda tidak meninggal. Karena serangan jantung biasa, Mbak Ayu, ada komplikasi yang beliau sembunyikan dengan putus asa. Beliau mengalami stres ekstrem setelah menemukan sesuatu saat bekerja untuk keluarga Van der Berg. Jantung Ayu mulai berdebar kencang. Apa yang beliau temukan? Informasi dan dokumen kunci tentang sindikat perdagangan manusia internasional yang beroperasi di bawah kedok keluarga diplomat. Nenek Anda mencoba melaporkannya secara diam-diam kepada pihak berwenang, tetapi beliau meninggal sebelum memberikan kesaksian resmi. Dunia Ayu seolah berhenti. Maksud Anda, nenek saya dibunuh? Saya tidak bisa memastikannya, Dr. Hardy cepat-cepat menyela. Yang saya tahu adalah nenek Anda menyembunyikan bukti-bukti krusial di tempat yang aman. Keluarga Van der Berg telah menjaganya sejak beliau meninggal. Dan sekarang, setelah Anda menjadi sorotan dunia, pihak-pihak yang tidak ingin bukti itu terungkap akan bergerak dengan panik. Pengacara Pertiwi berdiri di samping Ayu, melindunginya. Dr. Hardy, itu adalah tuduhan kejahatan yang sangat serius. Apakah Anda punya bukti yang kuat? Saya punya rekam medis lengkap, Ibu Sumiati. Dan surat-surat yang beliau tinggalkan untuk saya selama beberapa hari terakhir hidup. Dalam surat-surat itu, beliau menyatakan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, saya harus menemukan cucunya ketika dia sudah cukup kuat untuk menanggung kebenaran yang mengerikan ini. Dia mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya. Ini baru permulaan, Mbak Ayu Lestari. Nenek Anda mencatat semuanya dengan cermat. Nama-nama mereka, tanggal, rute penyelundupan. Beliau menyimpan semuanya di sebuah brankas bank internasional di Swiss, dan hanya Anda satu-satunya yang memiliki wewenang untuk membukanya. Ayu menerima map itu. Bukan hanya berat fisik, tetapi juga berat emosional yang mengerikan dan tak tertahankan. Di mana brankas itu? Bank Internasional Helvetia di Jenewa, Swiss, jawab Dr. Hardy. Nenek Anda memberi saya instruksi yang sangat jelas sebelum beliau meninggal. Beliau berkata, ketika Ayu saya berhasil membuktikan kemampuannya kepada dunia, ketika dia tidak lagi bisa diabaikan atau dibungkam, saat itulah dia siap untuk menanggung kebenaran yang mengerikan ini dan mengubah dunia. Kata-kata itu tenggelam dalam keheningan limusin. Seumur hidupnya, Ayu mengira neneknya hanyalah seorang asisten rumah tangga miskin yang berdedikasi dan mencintai bahasa asing. Tapi sekarang dia menyadari bahwa neneknya adalah seseorang yang jauh lebih besar. Seorang pejuang hebat yang memiliki keberanian untuk menyaksikan ketidakadilan dan melawannya. Bahkan jika harganya adalah nyawanya sendiri. Satu hal lagi, tambah Dr. Hardy dengan ekspresi yang lebih serius. Klien ketiga yang tidak mencabut gugatannya sampai akhir. Namanya Richard Blackwood. Dia berasal dari sebuah perusahaan militer dan keamanan swasta, PMC, yang memiliki hubungan mendalam dengan dunia diplomatik. Bukan kebetulan dia berusaha keras untuk menjebak Anda sebagai penipu sampai akhir. Maksud Anda, kasus gugatan saya sengaja direkayasa oleh seseorang, punggung Ayu merinding. Itu jelas merupakan perbuatan orang-orang yang ingin menghancurkan Anda sepenuhnya dan merampas suara sosial Anda selamanya sebelum Anda menjadi pembicara yang bisa mengungkap kebenaran nenek Anda kepada dunia. Pengacara Pertiwi dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Kita harus segera meminta perlindungan polisi. Namun, sebelum dia sempat menelepon, sebuah van hitam dengan kasar memotong jalan di depan limusin. Seorang pria paruh baya dengan ekspresi tegas dan kartu identitas BIN di lehernya turun dari mobil. Mbak Ayu Lestari, saya Santoso dari BIN. Anda harus segera ikut dengan saya. Nyawa Anda dalam bahaya serius. Bagaimana Anda tahu saya ada di sini? Tanya Ayu, naluri bertahan, hidupnya menajam. Kami telah memantau semua jaringan komunikasi yang terkait dengan kasus Anda. Kami baru saja menyadap komunikasi yang sangat mengkhawatirkan. Saat ini, ada perintah pembunuhan yang ditujukan kepada Mbak Ayu Lestari. Seseorang berusaha mencegah Anda sampai di Jenewa selamanya. Dunia bebas yang baru saja didapatkan Ayu ternyata jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkannya. Dan jawaban yang dicarinya tertidur di dalam sebuah brankas di Jenewa, Swiss. Ribuan kilometer jauhnya, seseorang bersedia melakukan pembunuhan untuk menjaga rahasia itu.
Keputusan Ayu tegas dan seketika. Dia menatap lurus ke mata agen Santoso. Saya tidak akan pergi kemanapun sebelum saya berbicara dengan Ibu Ratna. Dia membutuhkan saya. Mbak Ayu Lestari, Anda tidak mengerti keseriusan situasinya. Agen Santoso dengan tegas menghalangi. Saat ini, orang-orang yang sangat berbahaya sedang mengejar Anda. Dia adalah satu-satunya teman yang mempertaruhkan segalanya untuk membela saya. Ketika tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau membantu, balas Ayu tanpa mundur. Saya tidak akan meninggalkan dia sekarang dan melarikan diri sendirian. Pengacara Pertiwi memegang lengannya. Ayu, sepertinya kita harus mendengarkan kata-kata agen ini. Saya akan ikut. Dr. Hardi secara tak terduga maju. Jika ada hubungan antara kepala rutan dan rahasia yang ditemukan nenek, Anda juga harus tahu. Saya akan membantu melindungi Anda. Saya juga. Ibu Diana menutup ponselnya. Saya punya koneksi dengan tim keamanan swasta tingkat atas. Saya bisa mengerahkan pasukan ke sini dalam 10 menit. Agen Santoso menghela napas. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa membujuk perempuan keras kepala ini. Baiklah, tapi saya juga ikut. Dan jika ada sedikit saja gelagat mencurigakan, kita akan segera keluar. 15 menit kemudian, mereka kembali ke rutan Pondok Bambu. Gedung yang baru beberapa jam lalu ditinggalkannya dengan perasaan lega yang luar biasa, kini menyambutnya dengan ancaman besar yang belum pernah dirasakannya. Lampu neon yang berkedip-kedip menebarkan bayangan yang meresahkan di atas koridor putih. Sipir muda Cynthia yang biasanya ramah kepada Ayu menunggu di pintu masuk dengan gelisah. Mbak Ayu, syukurlah Anda datang, bisik Cynthia dengan mendesak. Ibu Ratna benar-benar panik. Dia terus berteriak bahwa kepala rutan Tirtayasa terkait dengan nenek Mbak Ayu. Di mana kepala rutan sekarang? Tanya agen Santoso dengan suara profesional yang dingin. Di kantornya. Seharian ini. Dia sedang menelepon seseorang. Dia menjadi sangat cemas sejak kasus Mbak Ayu meledak secara global. Cynthia membimbing mereka menyusuri koridor yang sangat dikenal Ayu. Saat tiba di kamar 47, Ibu Ratna duduk di ranjangnya, memeluk lututnya dengan ekspresi campuran antara ketakutan dan tekad. Saat pintu terbuka, Ibu Ratna melompat seperti pegas. Ya Tuhan, kamu benar-benar datang. Aku pikir kamu tidak akan pernah datang karena semua hal mengerikan yang kamu alami di sini. Ada apa, Bu? Apa yang Ibu ketahui? Ibu Ratna menatap orang-orang di belakangnya dengan cemas. Agen Santoso menunjukkan kartu identitas BIN-nya. Semua yang Anda katakan di sini akan dilindungi sepenuhnya. Jika ada informasi yang relevan, Anda harus mengatakannya sekarang. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam. 2 hari yang lalu, saya sedang membersihkan di dekat kantor kepala rutan. Pintunya sedikit terbuka, dan saya menguping pembicaraannya di telepon. Dia sedang membicarakanmu. Ayo. Perempuan tua itu yang meninggalkan masalah. Cucu itu tidak boleh tahu apa yang ditemukan neneknya. Itulah yang dia katakan. Jantung Ayu serasa berhenti berdetak. Perempuan tua itu? Maksudnya nenek saya? Awalnya aku tidak yakin. Tapi hari ini setelah kamu dibebaskan, kepala rutan itu mengamuk dan menelpon lagi. Kali ini aku mendengarnya dengan jelas. Nama Sumiati. Dan dia bilang kalau dokumen-dokumen itu jatuh ke tangan cucunya, kita semua akan mati. Dr. Hardi melangkah maju. Apakah kepala rutan menyebutkan keluarga Vanderburg atau Sindikat Perdagangan Manusia Internasional? Benar, Ibu Ratna mengangguk kuat. Dia mengumpat bahwa para diplomat Belanda bodoh itu telah menyimpan dokumen-dokumen itu dan seharusnya mereka membakarnya semua saat ada kesempatan. Agen Santoso sudah mengeluarkan ponselnya dan meminta tim forensik digital dan surat perintah penangkapan untuk penggeledahan penuh dari markas besar. Tapi di telinga Ayu tidak ada yang terdengar selain detak jantungnya yang berdebar kencang. Dr. Hardi meletakkan tangan hangat di bahu Ayu. Ayu, ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Ini adalah barang terakhir yang nenekmu titipkan kepadaku sebelum beliau meninggal. Dia mengeluarkan sebuah amplop kecil yang sudah usang karena waktu dari tasnya. Nenekmu bilang untuk memberikannya kepadamu saat kamu sudah benar-benar siap. Sepertinya sekaranglah saatnya. Dengan tangan gemetar, Ayu membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat lain yang ditulis dengan tulisan tangan neneknya. Tulisan tangan yang ramah dan akrab yang selalu ada di buku resep, catatan belanja, dan pesan-pesan penuh kasih. Ayuku tersayang, jika kau membaca surat ini, itu artinya aku sudah tidak lagi di sisimu. Itu artinya Dr. Hardi telah menepati janjinya, dan kau akhirnya cukup kuat untuk menanggung semua kebenaran di dunia ini. Seumur hidupku, aku mengajarimu bahasa-bahasa dari negara lain. Aku mengajarimu bahwa kata-kata memiliki kekuatan, bahwa komunikasi membangun jembatan,
bahwa memahami orang lain berarti memahami dunia. Tapi aku tidak pernah memberitahumu alasan sebenarnya mengapa aku begitu ingin kau belajar bahasa. Ketika aku masih muda, aku menyaksikan ketidakadilan yang mengerikan, yang tidak bisa aku hentikan dengan kekuatanku sendiri. Aku melihat orang-orang dieksploitasi, keluarga dipisahkan, dan orang-orang tak berdosa disakiti setiap hari, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak punya kekuasaan, tidak punya suara, dan tidak punya senjata apapun untuk membuat dunia mendengarkanku. Tapi kau, anakku, kau memiliki sesuatu yang tidak pernah aku miliki. Kau memiliki anugerah bahasa yang luar biasa. Kau bisa berbicara atas nama mereka yang tidak bisa bersuara. Kau bisa menerjemahkan lebih dari sekadar kata-kata. Kau bisa menerjemahkannya menjadi keadilan. Kau bisa mengubah keheningan menjadi kebenaran. Dokumen-dokumen yang kutinggalkan di Jenewa bukan sekadar bukti kejahatan. Itu adalah jeritan dan suara orang-orang yang harus didengar oleh dunia. Dan hanya kau yang bisa memberikan mereka suara kepada dunia. Aku tahu betapa beratnya jalan yang akan kau tempuh. Aku tahu mereka akan mencoba membungkammu sama seperti mereka membungkamku. Tapi kau jauh lebih kuat dariku. Kau tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keberanian dan nyali yang besar untuk menatap lurus ke dunia. Jangan menangis untukku, nah. Jika jantungku berhenti berdetak sebelum aku bisa melihat kemenanganmu yang gemilang, itu karena aku telah mencurahkan segalanya untuk mempersiapkanmu. Bagiku, itu sudah cukup. Setiap bahasa yang kuajarkan padamu, setiap cerita yang kita bagi, setiap saat yang kita habiskan bersama adalah proses untuk menempa dirimu hanya untuk hari ini. Untuk saat ini, ketika dunia akhirnya akan mendengarkan kata-kataku, sekarang pergilah ke Jenewa. Buka brankas itu dan ungkapkan kisah-kisah tersembunyi itu kepada dunia. Pinjamkan bibirmu kepada mereka yang dipaksa untuk diam. Dan ketika kau berhasil melakukannya, ingatlah betapa bangganya nenekmu padamu. Bukan karena kau menguasai 10 atau bahkan 20 bahasa, tetapi karena kau memilih untuk menggunakan bakat cemerlangmu untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih agung dari dirimu sendiri. Aku sangat bangga padamu. Aku mencintaimu, cucu kesayanganku. Selalu mencintaimu dan akan selalu mencintaimu selamanya. Nenekmu, Sumyati. Ketika Ayu selesai membaca surat itu, air mata yang telah ditahannya dengan susah payah selama berhari-hari akhirnya tumpah seperti bendungan yang jebol. Itu bukan sekadar air mata kesedihan. Itu adalah pemahaman penuh atas tujuan mulia neneknya dan konfirmasi cinta yang luar biasa yang bahkan melampaui kematian. Ibu Ratna memeluknya dan ikut menangis. Air mata juga mengalir di pipi pengacara Pertiwi. Bahkan, agen Santoso yang dingin dan rasional dari BIN diam-diam menyeka matanya. Dr. Hardy berkata pelan, "Nenekmu tahu waktunya tidak banyak. Jantungnya yang melemah dan stres dari kebenaran mengerikan yang disaksikannya menggerogoti hidupnya. Tapi dia tidak berhenti. Dia terus mencatat, mengumpulkan bukti, dan berjuang. Karena dia sangat percaya bahwa kau pada akhirnya akan melanjutkan tugasnya." Ayu dengan hati-hati melipat surat itu dan menyimpannya di dadanya. Rasanya seperti berada dalam pelukan neneknya. "Saya akan pergi ke Jenewa," suaranya jernih dan kuat di tengah air mata. "Saya akan menyelesaikan apa yang nenek saya mulai. Kau tidak akan pergi sendirian?" Ibu Diana masuk ke kantor dengan ekspresi tegas. "Cabang kami di Swiss akan memberikan dukungan penuh. Saya akan menanggung semua dana, personel, dan keamanan yang dibutuhkan. Saya juga akan pergi ke Jenewa. Sebagai pengacara dan temanmu, saya juga akan pergi, tambah pengacara Pertiwi. Aku juga ikut." Ibu Ratna membuat pernyataan yang mengejutkan. "Aku bebas bersyarat dalam 2 hari. Setelah mendengar apa yang bajingan-bajingan itu lakukan pada nenekmu, aku harus membantu dengan cara apapun." Agen Santoso menutup ponselnya dan berkata, "Interpol Internasional dan Polisi Federal Swiss telah setuju untuk secara resmi terlibat dalam kasus ini. Anda akan menerima perlindungan ketat tingkat negara selama perjalanan." Dan Kepala Rutan Tirtayasa, katanya sambil menatap tajam ke arah Kepala Rutan yang diborgol dan diseret keluar dari kantornya, baru saja ditangkap darurat atas tuduhan menghalangi proses peradilan, pembentukan organisasi kriminal, dan perintah pembunuhan. Melihat Kepala Rutan diseret keluar, Ayu merasakan sesuatu di dalam dirinya benar-benar bangkit. Dia bukan lagi seorang pencari kerja malang yang berjuang untuk membuktikan nilainya. Dia adalah ahli waris suci yang mewarisi keberanian dan keadilan. Benih harapan yang ditanamkan neneknya dalam bentuk bahasa kini telah tumbuh menjadi suara yang besar dan kuat yang tidak akan pernah bisa dibungkam oleh siapapun selamanya. Saat itu, ponsel Ibu Diana berdering. Setelah percakapan singkat,
Ekspresinya menjadi serius. Nyonya Margaret Vanderburg. Beliau sedang berada di Jakarta dan mengatakan ada barang lain yang ditinggalkan nenek Anda. Sesuatu yang beliau percaya Heng Asung kepadanya karena bahkan tidak mempercayai berangkas bank. Beliau ingin bertemu dengan Anda malam ini juga. Ayu mengangguk. Saat kepingan-kepingan teka-teki itu menyatu, dia mulai sepenuhnya menyadari siapa neneknya sebenarnya dan apa yang telah dikorbankannya. Ayo pergi, kata Ayu. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan lagi. Di suatu tempat di brankas dingin di Jenewa, tertidur sebuah kebenaran yang akan mengubah kehidupan banyak orang. Dan Ayu Lestari akhirnya siap sepenuhnya untuk meminjamkan suaranya kepada mereka. Bab 6. Jenewa dan suara yang memecah keheningan. Hotel tempat Nyonya Margaret Vanderburg menginap adalah sebuah suite termewah di Jakarta, dengan pemandangan langsung ke Monumen Nasional. Ayu bersama pengacara Pertiwi, Dr. Hardy, dan Ibu Diana diantar masuk. Nyonya Margaret Vanderburg adalah seorang perempuan dengan rambut perak yang ditata anggun dan mata biru yang dalam yang telah menyaksikan terlalu banyak sisi dunia. Ada aura kewibawaan yang luar biasa dalam dirinya yang hanya dimiliki oleh orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk sebuah tujuan di luar kehidupan pribadi. Saat melihat Ayu, air mata menggenang di matanya. Persis seperti yang Sumiati katakan, bisik Margaret sambil memegang erat kedua tangan Ayu. Nenekmu membicarakanmu setiap hari. Dia bilang kamu adalah mahakarya terbaiknya, warisan seumur hidupnya. Nyonya, apa yang Anda ketahui tentang nenek saya? Margaret mempersilakan rombongan untuk duduk. Tangannya sedikit gemetar saat menyiapkan teh. Nenekmu, Sumiati, bersama keluarga kami selama 5 tahun. Bukan sekadar karyawan, tapi bagian sejati dari keluarga kami. Suami saya adalah duta besar Belanda, dan Sumiati menemani kami di setiap pos penempatan kami. Tapi sedikit sekali orang yang tahu bahwa nenekmu memiliki bakat yang sangat istimewa dan luar biasa. Bakat istimewa, kemampuan untuk membaca isi hati orang, wawasan untuk menembus niat mereka, dan berkat kemampuan bahasanya yang luar biasa, dia bisa mendengar semua percakapan yang dianggap rahasia oleh orang lain. Margaret berhenti sejenak, mengenang masa lalu. Suatu malam, di sebuah resepsi diplomatik di rumah kami, Sumiati secara tidak sengaja mendengar percakapan 2 diplomat Rusia saat menyajikan minuman. Mereka sedang membahas jaringan perdagangan manusia yang besar, menyelundupkan orang-orang yang diculik secara paksa melintasi perbatasan dengan kedok kekebalan diplomatik. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Malam itu, Sumiati datang menemuiku dengan gemetar. Dia menceritakan semuanya. Suamiku dan aku terkejut. Kami ingin segera melaporkannya, tapi Sumiati bersikeras menahannya. Dia bilang, kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti kuat. Selama beberapa bulan berikutnya, nenekmu dengan gigih mencatat semuanya seperti orang gila. Nama-nama yang terlibat, tanggal, lokasi pertemuan, rute penyelundupan. Dia dengan sempurna memanfaatkan statusnya sebagai asisten rumah tangga yang dianggap tidak terlihat. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa dia mengerti bahasa mereka, dan dia menyerap semua isi rapat rahasia itu ke dalam kepalanya. Mengapa Anda tidak melaporkannya saat bukti sudah cukup terkumpul? Tanya Ayu. Margaret bangkit dan berjalan menuju sebuah brankas kecil di atas meja. Karena kami mengetahui bahwa sindikat perdagangan manusia itu sangat terkait dengan pejabat tinggi pemerintah di beberapa negara. Kami bahkan tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Lalu, suami saya meninggal mendadak karena serangan jantung saat rapat diplomatik. Suaranya pecah parah. Penyebab resmi kematian adalah serangan jantung. Tapi seumur hidupku, aku selalu curiga. Tepat sebelum meninggal, suami saya mengatakan bahwa dia sudah siap untuk mengungkap semuanya, apapun konsekuensinya. Nenekmu menjadi sangat ketakutan setelah itu, lanjut Margaret. Dia takut hal mengerikan yang sama akan terjadi padanya, seperti yang terjadi pada suamiku. Tapi bukan karena dia takut kehilangan dirinya sendiri. Dia takut meninggalkanmu sendirian, Ayu. Karena itu dia memberikan ini kepadaku, katanya sambil membuka brankas. Dan dia membuatku bersumpah untuk hanya menyerahkannya langsung kepadamu ketika kau sudah cukup kuat, ketika dunia akhirnya siap untuk mendengarkan suaramu. Margaret mengeluarkan sebuah hard drive eksternal kecil dan sebuah amplop tebal dari brankas. Di dalamnya ada rekaman asli dari pertemuan diplomatik di mana operasi mengerikan itu dibahas. Foto-foto dokumen asli, dan yang paling penting, kesaksian langsung dari para korban yang telah ditemui dan dibantu oleh nenekmu secara diam-diam selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, Ayu menerima hard drive itu.
Di dalam potongan logam kecil, itu terkandung beban perjuangan seumur hidup seseorang. Satu hal lagi, tambah Margaret dengan lembut. Yang ada di berangkas di Jenewa adalah bukti fisik berupa dokumen. Tapi ini, katanya menunjuk hard drive, adalah suara asli dari orang-orang yang paling sengsara, yang dipaksa untuk diam. Nenekmu merekamnya dalam bahasa ibu mereka masing-masing dengan persetujuan mereka. Dan dia yakin bahwa pada akhirnya, cucu pintarnya akan menerjemahkan semua ini dengan sempurna dan membuat suara mereka bergema ke seluruh dunia. Malam itu, Ayu tidak tidur sama sekali. Dengan headphone terpasang, dia mendengarkan file-file rekaman yang mengerikan itu selama berjam-jam. Bahasa Mandarin, Arab, Rusia bahasa-bahasa yang begitu akrab bagi Ayu, mengalunkan kisah-kisah tangisan keluarga yang terpisah, janji-janji yang dilanggar, dan harapan-harapan yang hancur berkeping-keping. Dan di akhir setiap file rekaman, selalu ada suara neneknya yang hangat dan penuh tekad. Suara yang berjanji bahwa kisah mereka pasti akan sampai ke telinga dunia. Saat fajar menyingsing, ada bekas air mata yang mengering di pipi Ayu, tetapi di dalam jiwanya, semangat juang yang baru berkobar dengan ganas. Keesokan harinya, pesawat menuju Jenewa, Swiss, lepas landas. Ayu melakukan perjalanan bersama pengacara Pertiwi, Ibu Ratna, yang telah dibebaskan sesuai janji, Ibu Diana, dan dikawal oleh tim keamanan elit yang dibentuk oleh BIN dan FBI. FBI telah mengungkap bahwa klien ketiga, Richard Blackwood, sebenarnya adalah seorang tentara bayaran swasta yang disewa untuk menghancurkan Ayu secara tuntas sebelum dia menjadi pembicara internasional. Dia ditangkap di bandara saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Jenewa menyambut mereka dengan langit kelabu, tetapi di udaranya tercium janji akan keadilan. Bank Internasional Helvetia adalah benteng marmer dan baja yang dirancang untuk menjaga rahasia dunia selama beberapa generasi. Di sebuah ruang pribadi dengan kehadiran notaris Swiss, Ayu membuka brankas nomor 4721. Di dalamnya, tumpukan map yang diberi label rapi dengan tulisan tangan neneknya nama, tanggal, lokasi tersusun sempurna. Namun, yang paling membuat Ayu menangis adalah sebuah album foto yang ditemukan di dasar brankas. Album itu berisi foto-fotonya dari bayi hingga dewasa. Hari pertama, masuk TK. Saat meniru alfabet Arab, wajah lugu membaca buku bahasa Perancis. Di belakang setiap foto, ada surat pendek dari neneknya. Foto terakhir adalah Ayu yang berusia 16 tahun, tersenyum bangga sambil memegang sertifikat terjemahan online. Di belakangnya tertulis, "Hari ini, nenek tahu kau sudah siap sepenuhnya. Tinggal menunggu dunia yang siap." Ayu memeluk album itu di dadanya dan menangis terseduh-seduh. Pengacara Pertiwi memeluknya, Ibu Ratna mendekat, dan semua orang di ruangan itu berdiri di samping mereka. Itu adalah momen di mana rasa sakit dan cinta yang begitu dalam dan luhur, yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa apapun di dunia, saling terkait. Beberapa minggu berikutnya berlangsung seperti badai besar. Ayu, dengan dukungan penuh dari pengacara Pertiwi dan tim hukum internasional global, menyerahkan semua bukti krusial ini ke Mahkamah Pidana Internasional ICC di Den Haag. Kasus ini menjadi gempa bumi besar yang mengguncang dunia diplomatik global. 3 jaringan kejahatan internasional besar hancur berkeping-keping, dan 17 pejabat tinggi pemerintah yang korup di 6 negara ditangkap secara berantai. Namun, yang lebih bersejarah daripada penangkapan itu adalah hasil yang diciptakan Ayu dari file-file rekaman tersebut. Dia secara pribadi memproduksi sebuah film dokumenter berjudul Suara yang Dibungkam. Di layar, dia secara pribadi menerjemahkan kesaksian para korban ke dalam bahasa ibu mereka masing-masing, membawa jiwa-jiwa mereka yang tertindas ke hadapan dunia. Bukan sekadar terjemahan harfiah mekanis. Dia dengan sempurna menangkap emosi, nuansa budaya, dan esensi kemanusiaan yang paling memilukan dari setiap cerita dalam terjemahannya. Film dokumenter itu menjadi sebuah fenomena, mencapai 100 juta penayangan di seluruh dunia pada minggu pertama perilisannya. Pemerintah-pemerintah yang selama ini diam terpaksa mengubah undang-undang karena tekanan publik dan banyak nyawa diselamatkan. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia di bawah Sekretaris Jenderal PBB secara pribadi menghubungi Ayu, Mbak Ayu Lestari. Karya Anda telah mengungkap ketidakadilan mengerikan yang selama puluhan tahun sengaja diabaikan oleh pemerintah. Atas nama PBB, saya ingin menawarkan Anda posisi Duta Khusus Hak Asasi Manusia untuk terjemahan. Jadilah suara bagi orang-orang yang harus didengar oleh dunia. Ayu menerima tawaran itu, tetapi dengan satu syarat mutlak. Dirikan sebuah lembaga khusus di bawah PBB untuk menemukan dan melatih bakat-bakat terpinggirkan dari seluruh dunia yang memiliki kemampuan luar biasa
tetapi tidak memiliki gelar atau sertifikat formal. Bakat sejati tidak meminta izin dari lembaga yang ada. Syaratnya disetujui dengan suara bulat. Bab 7. Cinta yang diterjemahkan dalam 11 bahasa. 6 bulan kemudian, Ayu berdiri di atas podium di Konferensi Linguistik Internasional, sebuah panggung yang mirip dengan ruang sidang tempat dia dulu diejek dan diinjak-injak. Namun, kali ini dia bukan seorang terdakwa, melainkan seorang pembicara utama yang bersejarah. Di barisan depan, duduk mantan hakim ketua Binsar Gultom. Setelah persidangan Ayu, dia menyadari bahwa prasangkanya mungkin telah memengaruhi banyak putusannya dan memutuskan untuk pensiun dini dari jabatannya. Setelah pidato selesai, mantan hakim Binsar mendekatinya. Duta Besar Ayu Lestari, suaranya sama sekali berbeda dari sikap angkuhnya dulu. Sangat rendah hati. Saya tahu permintaan maaf 100 kali pun tidak cukup untuk apa yang telah saya lakukan pada Anda. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa kasus Anda telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Anda membuat saya menghadapi prasangka buruk dalam diri saya yang bahkan tidak saya sadari keberadaannya. Saya sekarang terlibat dalam pekerjaan reformasi di Pusat Pelatihan Yudisial, mendidik para hakim muda agar tidak membuat kesalahan mengerikan yang sama seperti saya. Pak Binsar, jawab Ayu. Pengampunan tidak bisa menghapus luka masa lalu, tapi bisa membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Perubahan Anda lebih berarti bagi saya daripada 100 kata maaf. Anda telah membuktikan sendiri bahwa manusia bisa belajar dan tumbuh dari kesalahan. Keduanya berjabat tangan. Dalam tindakan sederhana itu, terkandung tidak hanya rekonsiliasi mereka berdua, tetapi juga simbolisme besar tentang bagaimana sistem peradilan yang sombong dapat berevolusi. Kehidupan orang-orang di sekitarnya juga berubah secara dramatis. Ibu Ratna, dengan dukungan penuh dari Ibu Diana, memulai kehidupan yang sama sekali baru. Dia sekarang bekerja sebagai direktur eksekutif sebuah program yang membantu rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi orang-orang yang dipenjara secara tidak adil. Kamu memberiku harapan saat aku berada di titik terendah. Sekarang giliranku untuk membalas harapan itu kepada orang lain, katanya kepada Ayu. Pengacara publik Pertiwi Handayani terpilih sebagai pengacara hak asasi manusia tahun ini, mendapatkan ketenaran nasional. Tetapi yang paling dibanggakannya bukanlah trofi yang berkilauan. Itu adalah surat-surat terima kasih dari banyak klien yang terinspirasi oleh keberaniannya untuk mempertaruhkan segalanya dan berjuang untuk Ayu. Profesor Danang dipecat setelah penyelidikan internal yang intensif oleh universitas mengungkap kasus-kasus plagiarisme tambahan di masa lalu. Kejatuhannya menjadi peringatan keras bagi seluruh komunitas akademis tentang etika penelitian. Bapak Tirtayasa, yang dengan berani mengaku kebenaran, meninggalkan perusahaan IT tempatnya bekerja dan mendirikan sebuah yayasan nirlaba untuk mendukung kaum muda yang memiliki keterampilan luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi. Dalam sebuah wawancara, dia berkata, Ayu Lestari mengajari saya bahwa kehormatan jauh lebih berharga daripada uang atau kekuasaan. Sari, tahanan muda yang secara diam-diam memberikan buku kepada Ayu di rutan, menerima beasiswa penuh dari yayasan yang didirikan Ayu, dan dengan bangga masuk ke jurusan kesejahteraan sosial. Tepat 1 tahun setelah hari penangkapannya, Ayu terbang dari Jenewa dan berdiri di depan makam kecil di Indonesia, tempat neneknya dimakamkan. Dia meletakkan bunga lili segar di atas kuburan dan berlutut. Nenek, bisiknya pelan. Aku sudah menyelesaikan apa yang nenek mulai. Suara orang-orang yang nenek coba lindungi sekarang didengar oleh seluruh dunia. Organisasi mengerikan itu hancur total. Dan mereka yang mencoba membungkam kita, semuanya gagal. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggoyangkan dedaunan pohon di dekatnya dengan lembut. Seolah-olah seluruh alam mendengarkan kata-katanya. Tapi yang terpenting, Nek, sekarang aku mengerti sepenuhnya mengapa nenek begitu gigih mengajariku begitu banyak bahasa. Itu bukan sekadar rangkaian kata untuk berkomunikasi. Itu adalah empati, koneksi, dan filosofi bahwa setiap orang di dunia, terlepas dari latar belakang atau bahasa yang mereka gunakan, memiliki kisah mulia mereka sendiri yang pantas dihormati dan didengarkan. Ayu mengeluarkan album foto tua yang ditemukannya di brankas dari tasnya. Dia membuka halaman terakhir dan dengan hati-hati menempelkan sebuah foto baru. Foto dirinya yang tersenyum cerah di depan markas besar PBB di Swiss dikelilingi oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Orang-orang yang suaranya telah ditemukannya melalui terjemahan. Lihat, Nek, inilah dunia yang kita ciptakan bersama. Pengorbanan nenek tidak sia-sia. Warisan nenek akan hidup selamanya di dalam ribuan,
Puluhan ribu orang yang mendapatkan suara berkat warisan agung yang nenek ajarkan kepadaku. Berdiri di depan makam di bawah senja, Ayu merasakan kedamaian yang utuh dan luhur yang belum pernah dirasakannya selama bertahun-tahun. Neneknya telah menanam benih harapan dalam bentuk bahasa. Benih-benih itu tumbuh dan akhirnya membentuk hutan keadilan yang besar yang akan selamanya mekar dengan subur bahkan di masa depan yang jauh setelah mereka berdua tiada. Keesokan harinya, Ayu mengajar kelas pertama di yayasan yang didirikannya. 30 anak muda dari berbagai latar belakang dan ras, semuanya memiliki bakat yang luar biasa tetapi hampir terhapus dari dunia karena tidak memiliki ijazah formal. Mereka menatapnya dengan mata penuh harapan dan kekaguman. Nenek saya selalu berkata kepada saya, "Ayu memulai. Bakat sejati tidak memerlukan sertifikat. Satu kesempatan untuk bersinar sudah cukup. Kalian ada di sini sekarang karena bakat unik dan luar biasa yang kalian miliki masing-masing. Tugas saya di sini bukanlah untuk mengajari kalian. Tugas saya hanyalah membantu kalian menyadari sendiri kekuatan cemerlang yang sudah ada di dalam diri kalian." Seorang gadis di barisan depan dengan hati-hati mengangkat tangannya. "Duta besar, bagaimana kami bisa yakin bahwa kami benar-benar cukup hebat untuk mengubah dunia?" Ayu tersenyum cerah. Itu adalah pertanyaan yang sama yang dia tanyakan pada dirinya sendiri setiap malam di masa lalu. Mengapa Anda duduk di sini sekarang? Karena ketika semua orang di dunia meneriakkan bahwa Anda tidak bisa, Anda memiliki keberanian untuk tidak menyerah dan membuktikannya. Tekad dan keberanian yang gigih itu adalah senjata Anda sendiri, yang jauh lebih mulia dan kuat daripada ijazah universitas ternama manapun di dunia ini. Bulan berganti, tahun berlalu. Yayasan Ayu berkembang ke lebih dari 20 negara di seluruh dunia. Puluhan ribu jenius yang tidak terlihat karena terbebani oleh kualifikasi formal meraih kesempatan yang tidak pernah diberikan kepada mereka. Beberapa menjadi penerjemah dan juru bahasa terbaik di dunia, beberapa menjadi mediator budaya global, dan yang lain menjadi aktivis hak asasi manusia yang hebat. Namun, mereka semua berbagi satu keyakinan yang teguh, bakat sejati melampaui kredensial akademis. Dan tidak ada suara di dunia ini yang boleh dibungkam. Di sebuah upacara penghargaan khusus yang diadakan di Majelis Umum PBB, Ayu menerima penghargaan perdamaian hak asasi manusia internasional. Sambil memegang trofi yang berat di tangannya, dia teringat akan orang-orang yang memungkinkan momen gemilang ini. Neneknya Sumiati yang telah mendedikasikan segalanya untuk menempa dirinya. Ibu Ratna yang menjadi satu-satunya yang percaya padanya saat dia berada di titik terendah. Pengacara Pertiwi Handayani yang berjuang sampai akhir saat semua orang berpaling. Bapak Tirtayasa yang berani menyuarakan kebenaran dengan mempertaruhkan segalanya. Dalam pidato penerimaannya, Ayu tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang prestasinya sendiri. Dia hanya berbicara tentang neneknya. Ibu Sumiati tidak pernah memiliki satupun ijazah sarjana seumur hidupnya. Beliau hidup dengan membersihkan rumah orang lain dan mencuci pakaian dan tidak pernah menerima pujian resmi apapun dari masyarakat. Tetapi nenek saya sudah mengetahui kebenaran yang baru saja mulai disadari oleh seluruh dunia ini, bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari selembar kertas atau kualifikasi, melainkan dari karakter kuat yang mengisi batinnya. Bahwa itu dibuktikan bukan dengan sertifikat, melainkan dengan keberanian untuk menghadapi dunia secara langsung. Suara Ayu sedikit bergetar karena emosi. Penghargaan ini bukan milik saya. Penghargaan ini sepenuhnya milik Ibu Sumiati. Dan untuk semua orang yang diremehkan, diabaikan, dan terus-menerus dipaksa untuk diam oleh dunia. Bakat yang hebat dan luar biasa dapat mekar di tempat yang paling rendah dan biasa di dunia. Terkadang, orang yang paling kuat dan hebat yang akan menyelamatkan dunia mungkin adalah orang yang tidak terlihat, yang tidak pernah dilirik oleh dunia sekalipun. Tepuk tangan meriah yang antusias berlangsung tanpa henti selama 5 menit. Orang-orang di seluruh dunia yang menyaksikan siaran langsung ini bertepuk tangan tidak hanya untuk Ayu, tetapi untuk semua Sumiati di dunia, untuk semua nenek dan ibu di dunia yang diam-diam menanam benih harapan sambil diperlakukan sebagai orang yang tidak terlihat, berharap suatu hari benih itu akan bertunas. Malam itu, di apartemennya di Jenewa, sambil memandangi pemandangan kota yang berkilauan indah, ponsel Ayu berdering. Nomor pribadi, Duta Besar. Nama saya Maria. Saya seorang gadis berusia 16 tahun dari sebuah desa kecil di pedalaman Flores. Saya melihat film dokumenter yang Anda buat. Saya bisa berbicara 5 bahasa dengan sempurna yang saya pelajari dari para turis yang datang ke desa saya. Tapi tidak ada yang percaya pada saya.
Mereka bilang tidak mungkin gadis desa yang tidak sekolah bisa melakukannya. Tapi setelah melihat Anda, saya punya harapan bahwa mungkin saja saya juga punya masa depan. Bisakah saya mendaftar ke program Anda?